Ya, selamat malam rekan-rekan semuanya. Selamat malam para sobat muda ya. Kita ini khusus untuk spesial Gen Z. Saya berharap kayaknya banyak generasi muda di sini ya ikut join yang kepo banget nih ya tentang pembahasan hari ini ya sebagai influencer dan follower. Nah, teman-teman sebelumnya gimana nih kabarnya nih? Boleh kasih reaction dulu nggak ya? Biar saya merasa saya tidak sendiri di sini ya. Yang baik boleh kasih jempolnya atau kasih reaction smile. Yang lagi nggak baik juga nggak apa-apa ya, bisa kasih emoticon sedih. Karena ini kita harus jujur ya, generasi muda sekarang kan harus mengutamakan kejujuran ya. Oke, yang galau-galau juga nggak apa-apa ya. Nah, apapun situasi kita yang saat ini sedang alami, kiranya melalui pembahasan hari ini teman-teman bisa tetap mendapatkan berkat dan sukacita ya. Nah, teman-teman selamat datang sekali lagi di dalam Table Talk STT Reform Indonesia dengan topik influencer dan follower. Hari ini saya akan bareng dua pembicara keren banget nih ya untuk membahas topik yang sangat-sangat spesial ini ya. Kita mungkin kenalan dulu kali ya. Untuk pembicara yang pertama ada Kojohan Nugroho. Ada Kojohan Nugroho ya. Kojohan ini, oh ya oke. Kojohan ini alumni dari STT Reform Indonesia dan baru saja wisuda tahun ini ya Koyo. Congratulations Kojohan. Baru menyelesaikan studi magisternya. Ya, dan Kojohan juga sekarang melayani secara full timer ya di SYNC, di Sanctuary Young Heart Nurturing Community di GKY Puri, dan juga merupakan founder dari Vestige Community ya. Jadi Kojohan sudah mungkin beberapa dari teman-teman di sini udah akrab sekali ya dengan Kojohan ya. Udah terkenal di mana-mana nih. Udah pastorgram juga nih mungkin nih Kojohan. Nah, dan pembicara kita yang kedua yang tidak kalah hits dari Kojohan ya, ada Ko Freddy Liao. Ya, Ko Freddy ini merupakan pengajar ataupun dosen biblika di dalam STT Reform Indonesia secara full timer dan juga sekarang sedang paruh waktu juga di GKY PIK ya, di GKY PIK dan juga menangani remaja pemuda ya di Komisi Pemuda. Jadi pengalamannya sama pemuda juga sudah sangat luar biasa nih Ko Freddy ya. Jadi teman-teman generasi muda ya, kita hari ini santai aja, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan saling sharing, saling berdiskusi, bertanya jawab dengan kedua pembicara hebat kita ini ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah ada pertanyaan di kepala, nah boleh keep dulu gitu ya, sabar dulu, tahan dulu. Nah, sebelum kita memulai diskusi kita pada malam hari ini, mari kita membukanya di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur jikalau kami boleh diberikan kesempatan untuk sama-sama membahas, berdiskusi untuk topik yang penting di zaman ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya apa yang nantinya akan kami diskusikan bersama boleh menjadi berkat bagi kami dan kami pun boleh membagikannya ke rekan-rekan kami yang lain. Pimpin diskusi pada malam hari ini ya Tuhan, pimpin setiap interaksi yang ada, kami menyerahkan seluruh acara ini ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik ya. Kembali saya menyapa, mungkin ada beberapa teman-teman yang baru datang ya. Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan sama-sama membahas nih topik yang sangat seru sekali ya, influencer dan follower, di mana kita tahu kalau di zaman sekarang itu sudah banyak influencer di beragam media sosial khususnya ya. Jadi ada yang jadi YouTuber, TikTokers, Instagram, bahkan seorang pastor juga pastorgram gitu ya, selebgram itu banyak sekali menjadi influencer. Nah, cuma mungkin yang menjadi pertanyaan gitu ya di benak kita semua. Sebetulnya influencer itu seperti apa sih? Dan mungkin yang menjadi pertanyaan juga adalah haruskah kita sebagai orang Kristen, ya kita kan bahas tentang perspektif iman Kristen nih.
Haruskah kita sebagai orang Kristen menjadi seorang influencer? Atau ya sebetulnya cukup jadi follower aja, kan kita kan follower of Christ gitu ya. Atau seperti apa nih secara prinsip iman Kristennya itu seperti apa? Nah mungkin saya mau open diskusi ini ke Ko Freddy dulu kali ya. Gimana kok menurut Ko Freddy nih? Oke, kalau dari saya sebagian besar dari kita ini sebenarnya sadar tidak sadar itu kadang-kadang kita tidak terlalu melihat bahwa kekuatan seorang influencer itu cukup besar sebenarnya. Misal, ketika kita itu mengambil keputusan untuk membeli atau melakukan sesuatu, apalagi dari iklan, dari kita tap ini, tap itu sebenarnya kita sudah di-influence oleh seseorang atau sesuatu. Nah, kalau kita melihat dari situ, istilah influencer sendiri itu sebenarnya itu dari tahun mungkin sekitar 1662, itu tuh sudah ada sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di Kamus Merriam-Webster misal, itu di tahun 2019, itu istilahnya seperti diperbarui seolah-olah, karena ditambahkan. Karena istilah influencer itu, kalau dulu menurut kamus itu seseorang yang memberikan pengaruh, mempengaruhi orang lain, yaitu seseorang yang menginspirasi atau memandu atau mengarahkan tindakan orang lain. Tapi sekarang ditambahkan di dalam media sosial, influencer itu adalah seseorang yang mampu membangkitkan minat orang lain itu terhadap sesuatu produk atau hal yang kemudian itu dari posting orang lain terpengaruh lalu bisa membelinya. Nah, ini influencer. Jadi ketika media sosial itu dimulai, nah itu tidak butuh waktu lama sebelum kemudian perusahaan pun itu menyadari bahwa orang-orang sebenarnya kemudian kepingin niru, kepingin mengikuti apa yang dilakukan atau dipakai atau digunakan orang lain. Nah, karena kita semua ini memang sebenarnya bukan cuma follower, imitator sebenarnya. Jadi kita itu sebenarnya dipengaruhi di media sosial, bahkan orang yang memberikan pengaruh ini sekarang itu menjadi dikatakan satu bidang pekerjaan sendiri. Ya, jadi dia menjadi influencer itu digaji sekarang. Orang menjadi influencer bukan cuma sekedar dia posting sesuatu, bahkan dia bisa memperoleh kehidupan dari sana. Nah, yang perlu dipahami sekarang, kita itu perlu menyadari dari influencer seperti demikian, bahwa kita itu sering mengikuti dan dipengaruhi oleh orang yang sebenarnya itu tidak memiliki arah yang jelas dalam hidup, dan yang mungkin itu tidak benar-benar bisa mengetahui siapa kita, lalu mau mengarahkan kita kemana juga kita juga tidak tahu. Jadi bagaimana mungkin kita itu mengharapkan mereka itu bisa membantu kita menemukan siapa diri kita. Karena kita itu di-influence seseorang, itu cuma untuk kadang-kadang membeli produk atau dipengaruhi untuk mengikuti gaya hidup tertentu, tapi arahnya nggak jelas mau kemana. Jadi dia nggak jelas untuk mengarahkan kita kemana, lalu dia sendiri juga kadang-kadang kita itu cuma tahu tapi nggak kenal. Kita cuma tahu dia, lalu kita tidak terlalu mengenal dia. Jadi ketika kita mengikuti arah dia, nah kita itu dipengaruhi cuma untuk gaya hidupnya. Nah sekarang beberapa orang tuh mengatakan kalau kita itu lihat peta salah, kita akan tersesat. Nah, kalau kita itu mengikuti bukan cuma arah peta, tapi mengikuti pengaruh yang salah dalam hidup kita, nah kita itu juga sama akan menemukan diri kita itu ya tersesat. Nah, itu yang sebenarnya kita harus pahami. Berarti, nah sekarang harusnya bagaimana? Apakah kita itu harus jadi follower atau influencer? Nah, menurut saya salah satu karakteristik uniknya manusia, kita itu tidak bisa hidup tanpa arah sebenarnya. Kita itu melakukan segala sesuatu karena ada petunjuk atau arah. Nah, kebutuhan akan adanya perspektif arah ini jauh lebih dasar daripada kebutuhan yang dikatakan misal makan. Ya, seringkali saya kasih contoh itu orang makan itu kebutuhan dasar. Tapi makan di mana, makan apa, itu yang lebih rumit untuk dicari. Arah untuk mau makan kemana itu tidak mudah. Nah, kenapa? Karena manusia itu dikatakan sebagai makhluk bervisi. Nah, bervisi itu bukan cuma karena kita punya mata. Lalu kalau sudah plus kayak saya harus pakai kacamata, kalau tidak bisa lihat wajah pemirsa dengan jelas, bukan cuma karena kita punya mata, karena binatang pun punya mata. Tapi punya visi itu berarti kita itu makhluk yang menjalankan kehidupan itu berdasarkan perspektif dan visi hidupnya. Jadi kita semua itu pasti membuat pilihan. Nah, masalahnya kita itu membuat pilihan diarahkan siapa. Jadi kita tidak bisa hindarin hal ini. Pasti setiap hidup kita itu akan dipengaruhi oleh influencer-influencer. Karena kita harus tahu influencer seperti apa yang harusnya mempengaruhi kita. Karena setiap kita itu mengambil keputusan pasti dipengaruhi sesuatu. Karena kita makhluk bervisi, kita punya perspektif, dan kita itu melakukan segala sesuatu, pasti seringkali itu karena kita dipengaruhi oleh orang lain, terutama influencer. Berarti harus diingat,
Nah, yang mempengaruhi kita ini seharusnya siapa? Yang harusnya mempengaruhi kita. Nah, banyak orang itu justru beranggapan jika kita itu misal bisa menjadi influencer, itu kalau kita itu sudah di atas, saya sudah berhasil, sukses, uangnya banyak, baru saya bisa influence people. Padahal tidak. Sebenarnya kalau kita lihat, influence itu justru dimulai dari kita itu belajar mengikuti dulu. Itu kalau kata Alkitab menurut saya. Influencer justru dimulai ketika kita itu belajar menjadi follower. Nah, ini sebenarnya inti dari pelayanan kalau kita melihat di dalam Alkitab yang kita misal sebut servant leadership. Nah, kenapa? Karena mengikuti, mengimitasi, itu bukan sekedar kita itu niru gayanya, cara bicaranya, tapi kita itu melihat polanya yang kita itu kemudian terapkan. Nah, di situ baru kita itu bisa mengikuti dia, baru kita bisa mendapat pengaruh. Misal saya kasih contoh. Mengikut Yesus itu juga sama, kita tuh bukan cuma sekedar tap screen, follow, like, dan lain sebagainya. Mengikut Yesus itu berarti saya sekarang menerima identitas baru karena Yesus itu yang mengklaim dirinya itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Saya ambil contoh misal Markus 1 ayat 16 sampai 20. Saya coba bacakan. Kita akan melihat di dalam Markus 1 ayat 16 sampai 20 dikatakan ketika Yesus itu sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, mereka sedang menebarkan jala di danau. Sebab mereka penjala ikan. Nah, ini identitas mereka, penjala ikan, menebar jala di danau. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mari follow me, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, ini Yesus sebagai influencer, dia itu justru meminta kita ikut itu bukan sekedar ikut-ikutan, nah, tapi kita itu diminta untuk follow me dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Berarti yang namanya follower pun itu bukan follower seperti pengertian kita saat ini. Saat ini kita follower itu sebenarnya lebih kepada fans. Saya follow, klik follow, tapi kalau orang itu ternyata kurang baik, nah saya kecewa, saya unfollow. Nah, padahal follow itu tidak seperti itu fans. Follow adalah ketika kita itu diikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Berarti saya follow seseorang, saya kenal dia, dan dia memberikan pengaruh bagi saya dan mengubahkan jati diri saya, mengubahkan hidup saya. Nah, itu sebenarnya follower. Lalu dikatakan, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Nah, mereka tuh meninggalkan kehidupannya dia di belakang yang lama, lalu mengikuti Yesus di depan. Nah, mereka itu lakukan itu, lalu dikatakan, dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu, bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Nah, selalu dikatakan temanya kurang lebih seperti itu. Yang namanya, kalau kita mengikut seorang influencer yang benar, kita itu kenal dia, lalu kita mengikut itu dengan meninggalkan yang di belakang, kita itu siap mengenakan identitas baru untuk kita itu mengikut dia. Harusnya seperti itu. Tapi kalau sekarang bagi saya enggak mungkin. Kita cuma ikut gayanya, cara bicaranya, cara berpakaiannya, barang-barangnya, tapi kita juga enggak siap untuk identitas kita itu diperbarui sebenarnya, diarahkan. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian ini, Markus itu sebenarnya menegaskan bahwa ketika Yesus memanggil para murid menjadi follower, mereka itu kemudian meninggalkan kehidupan dan urusannya yang lama untuk kemudian menuliskan lembaran baru dengan identitas baru. Dan di situ mereka dipanggil menjadi follower untuk bisa menjadi influencer kepada orang lain. Nah, harusnya kaitannya di situ. Berarti menjadi follower Tuhan itu tercakup dua hal. Meninggalkan urusan di belakang kehidupan lama kita yang mungkin sekedar untuk bertahan hidup untuk mungkin meniru hidup yang gaul dan lain sebagainya, untuk menuju hidup yang betul, benar. Nah, itu harusnya yang dilakukan. Itu kedua, menuju kepada kehidupan yang sesuai. Nah, masalahnya apa yang sekarang kita sedang ikuti? Seperti itukah? Siapa yang sedang menginfluence kita? Seperti itukah? Nah, ini yang harus kita evaluasi dengan bertanya, apakah hal tersebut itu memberikan kita identitas baru dan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Nah, Yesus itu memanggil kita untuk mengikut hidup dia, diundang masuk untuk bisa mendapatkan satu tugas kehidupan baru, yaitu menjadi influencer sebenarnya. Nah, ini kalau dari saya, semoga menjawab.
Iya, baik Kak Freddy. Udah langsung panjang sekali ya, udah langsung wah detail sekali nih informasinya ini ya. Nah, ini mungkin teman-teman Gen Z ini perlu mencerna dulu nih ya. Nah, tapi menarik sekali sih, saya juga baru ngeh juga ya. Kita ketika menjadi follower itu rupanya kita juga sepaket ya, sepaket untuk influence others gitu. Dan menjadi seorang influencer juga tentunya memberikan arah. Nah, maksudnya kita nih mengarah kemana nih gitu ya. Ini seru sekali nih. Nah, mungkin ya menjadi pertanyaan juga ya, kalau kayak gitu, apakah kita nggak boleh ya gitu ya? Kan mungkin banyak pertanyaan dari rekan-rekan muda ya. Terus kita nggak boleh ya kok kalau misalkan kita ikut-ikutan yang lagi happening sekarang. Apakah itu terlalu duniawi ataukah seperti apa nih gitu? Jadi kita nggak usah ikut-ikutan deh, atau ya sebetulnya kita bisa ikutin tuh, kita bisa nyelip-nyelipin pesan kekristenan juga kok, kayak via media sosial, via TikTok dan segala macamnya. Nah, ini kan karena pengaruhnya media tuh sangat-sangat luar biasa ya. Nah, ini kalau kayak begini tuh seperti apa? Gimana nih mungkin menurut Ko Johan dulu nih ya? Gimana menurut Ko Johan? Saya itu teman-teman udah dijawab Freddy. Ya, jadi tugas saya cuma memaparkan realitas karena tugas Firman itu sudah diemban sama teman saya Bro Freddy ya. Jadi saya sudah lumayan ringan. Apakah boleh atau enggak ya begitu kita influence atau jadi influencer ya, jadi influencer atau kita itu apa ya, jadi influencer atau ikut-ikutan terhadap influencer tertentu. Mungkin sebelumnya ketika ngomongin influencer, saya nggak lihat dari sejarah bahasanya, kata-katanya, saya justru lihat dari sebuah budaya cultural. Sebenarnya di dalam cultural itu kita disebut sedang mengalami yang namanya celebrity industry ya, celebrity culture. Kultus apa sebuah budaya selebriti yang sebetulnya kalau saya waktu membaca buku-bukunya, selebritas ini berkaitan dengan ini loh, religion, sangat religius. Jadi sebetulnya yang sudah hilang, mengapa selebriti muncul? Karena hal-hal yang selebritas itu sudah tidak ditemukan di dalam dunia spiritual, maka orang itu menemukan. Orang rela antri, berjam-jam, berbaris, ya itu kayak ritual ziarah gitu ya. Lalu ada panggung, ada tokoh yang membicarakan di sana, mereka bisa nangis, teriak, ya ekstasi, ya kan. Mereka pulang membawa merchandise yang mendekatkan mereka terhadap tokoh. Jadi sebetulnya kalau kita melihat culture celebrity ini adalah sebuah culture yang menggantikan di dalam budaya populer, menggantikan hasrat agama dari seseorang gitu loh. Yang sebetulnya itu harusnya dulu sangat kuat ya, orang rela berziarah, rombongan banyak orang ya datang ke satu tempat, bisa emosinya, tubuhnya dibawa. Sekarang digantikan sebetulnya dengan sebuah popular media. Pertanyaannya adalah jangan-jangan kita nggak terlalu menggarap sisi-sisi itu gitu ya. Itu pertanyaan yang saya pertanyakan. Mengapa? Karena ketika melihat Gen Z, saya melihat foto-foto mereka main game online, itu wajahnya itu ketawa, nangis, ya, teriak, depresif, itu ada di sana dan hidup. Tapi begitu datang ke gereja kok nggak ada kehidupan ya. Nah, maka puji Tuhan ya di STTR ya ada sekolah worship ya. Wah, saya kaget waktu lihat kok ada yang nari-nari gitu ya. Itu keren banget, saya seneng banget, kok indah gitu ya. Waktu itu kemarin waktu sudah juga saya tersentuh sama ada pasir. Wah, anak saya yang Gen Z langsung wah pasirnya keren gitu kan. Dia langsung jadi melihat itu sebetulnya kita masuk di dalam celebrity culture. Dan unik sekali kalau berbicara tentang Gen Z. Gen Z itu sebetulnya dikatakan oleh Ben Seiol adalah celebrity oriented. Mereka itu sebagai orang yang berfokus kepada selebriti. Mengapa? Karena media sosial yang begitu pesat, dan kita tahu juga di dalam dunia selebriti mulai muncul namanya micro celebrity. Sekarang selebriti itu nggak bisa banyak, gitu ya. Nggak bisa banyak banget, nggak bisa satu. Karena dunia media membuat setiap orang bisa jadi selebriti. Jadi kok zaman dulu selebriti karena dia raja atau tokoh hebat, pahlawan, lalu dia olahragawan. Sekarang selebriti
karena kita salah ngomong bisa hoki kita jadi selebriti ya. Itu viral dan ketika viral itu cuma bertahan 3 bulan ya. Ada fashion show bertahan 3 bulan, habis itu ada apa itu cepet banget, dan akhirnya orang yang dapat momen yang lucky, beruntung itu mempertahankan itu untuk bisa tetap bertahan gitu ya. Jadi dunia selebriti hari-hari itu juga sulit sekali, dan influencer itu sebetulnya adalah orang-orang yang mendapatkan perhatian publik, dan itu udah terjadi, selalu ada perhatian, selalu ada media dan ada orang yang perhatian yang masuk FYP ya. FYP muncul di FYP yang semua orang yang nggak dikenal bisa lihat dia, tahu-tahu muncul, kadang-kadang didesain. Makanya ini tidak mudah sebetulnya. Dan influencer ini sangat perlu di zaman ini oleh budaya konsumeris, karena selebriti nempelnya sama konsumeris sama entertainment. Mengapa? Ada beda-beda, ada industri di sana, ada yang dijual di sana, ada yang dihidupi di sana, ada yang hidup dengan itu. Maka influencer itu sangat penting. Mengapa? Karena dia menggantikan selebriti yang tinggi. Kalau dulu zaman saya ya, wah pengen selebriti yang ini, itu jauh karena kita nggak deket. Jadi saya tidak bisa deket, tapi begitu ada internet kita bisa deket, personal message kita bisa dibales nih, bisa di like langsung penyanyi Indonesia, di like langsung sama penyanyi aslinya ya, itu bisa deket banget. Jadi dengan adanya media bisa deket, dan muncul yang namanya influencer. Artis bisa influencer, tapi rata-rata influencer hari-hari ini di sosial media yang kurang artis tapi artis. Teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau yang artis sudah nggak terjangkau. Kalau yang kurang artis itu masih deket. Makanya influencer kadang-kadang teman satu kampus gitu kan. Nanti influencer itu teman yang teman SD dulu sekarang jadi followernya banyak gitu ya. Pengikutnya banyak like. Dan di situ menjadi deket untuk apa? Deket untuk disaingin, deket untuk disamain, deket untuk kita menjadi deket. Kalau gue kayak mau jadi kayak Agnes Monica jauh banget gitu ya, perjuangannya berat. Tapi ini gara-gara pakai baju doang yang keren, gue nggak kalah cantik nih. Beli barang di sana gue bisa terkenal. Gara ngomong-ngomong tertentu gitu ya. Ya ada yang terlalu kan ya, petinju pohon pisang. Gitu doang nonjokin pisang, atau bisa masuk TV. Terkenal, ada pertandingan langsung yang disaksikan ribuan orang di dunia. Tapi bertahan berapa bulan kan teman-teman ya. Jadi ini ada sebuah realita sebetulnya. Bukan berbicara boleh dan tidak boleh. Influencer dan follower ini adalah menjadi realita. Kalau kita bilang boleh nggak boleh, itu ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita dan kita nggak bisa tolak. Anak saya tiga-tiganya Gen Z. Dan Gen Z celebrity oriented. Mereka lihat YouTube, langsung ketika kamu pengen jadi apa? Tiga-tiganya pengen jadi YouTuber, mati saya gitu ya. Pengen jadi YouTuber. Udah coba-coba bikin, terus di posting kok nggak ada yang like, papa tolong like. Begitu dia lihat link Instagram saya, wah papa famous, padahal juga enggak gitu ya. Yang kalau yang namanya influencer pas sordam itu followernya udah beda teman-teman, udah beda banget. Jadi itu sebuah realita yang tidak terhindarkan, dan bagaimana kita ada di setengah itu sebetulnya. Tantangan yang kita ada di tengah itu, di tengah budaya seperti itu, sosial media yang seperti itu, dan mau diakui Gen Z itu semua menggunakan Instagram dan semua lihat story, karena story itu membuat mereka deket, tahu keseharian mereka nggak tahu itu dibuat-buat gitu kan, mereka jadi deket padahal artisnya juga nggak kenal mereka gitu ya, dia ini sukanya ini, tadi kemarin dia kesini gitu kan, itu menjadi mereka deket banget dan menjadi personal. Jadi intinya itu sebetulnya connection personal ini menjadi ruang bahwa generasi ini membutuhkan kedekatan personal yang dia bisa deket. Cuma memang masalahnya adalah sekarang pilihannya banyak. Dan saya merasa, jujur ya, saya dari tradisi evangelical, teman-teman yang dari tradisi karismatik itu udah gunain sosial media gila-gilaan. Kalau saya di gereja, coba nih, sharing dong, habis dapat khotbah apa sharing, nggak ada yang sharing gitu ya. Tapi kalau saya lihat teman-teman gereja sebelum begitu sharing, wah, itu semua orang tahu. Akhirnya saya ajarin coba sharing-sharing. Ternyata teman-teman ketika saya sharing di Instagram saya yang followernya sangat minim dan terbatas, ada loh orang nyantol, ada yang masuk STTRI itu. Ada yang masuk STTRI itu, si Ricky itu gara-gara sharing di Instagram, dia follow, dia ikut kelas di gereja saya, akhirnya kita deket, kita ngobrol, masuk STTRI dia. Jadi ya, mahasiswa baru. Jadi itu sesuatu yang realita sebetulnya yang tidak bisa kita hindarkan, tetapi memang kompleks sekali di zaman ini karena anak-anak Gen Z ini tidak mudah
terobsesi hanya kepada satu, mereka gampang berpindah karena pilihan banyak, ya kan? Kadang-kadang mereka bosen pilih lain, balik lagi bosen. Jadi sebagai influencer Kristen atau sebagai anak Tuhan di tengah zaman kayak gini, kita perlu perspektif yang berbeda. Jadi saya nggak mau menjawab boleh atau nggak boleh, itu sebagai sebuah realita, sebagai sebuah realita. Tapi kalau saya pengen menjadi pansordam, kayaknya lelah sekali karena zaman celebrity culture ini yang melelahkan dan kamu harus bersaing untuk dapat FYP. Saya pernah, teman-teman, ternyata saya viral gitu ya di TikTok. Bukan saya yang posting, itu ada anak kampus yang posting gara-gara saya cuma ngomong apa. Kamu tahu nggak penderitaan orang Kristen itu apa? Penderitaan orang Kristen itu ketika dia tahu cinta itu sempurna, tapi dia nggak sempurna, gitu ya. Wah, ternyata itu banyak yang like. Saya coba iseng ya, saya coba posting sendiri, nggak ada. Saya nggak dapat follower. Coba satu kali itu. Jadi influencer, jadi pastorgram itu, waduh, effort yang gede dan saya kayaknya males deh. Mendingan saya baca buku, nongkrong sama satu pribadi, jadi kata Freddy tadi ya. Ngapain mikirin banyak, aku nongkrong berdua, 3 orang itu benar-benar bisa sangat dekat. Makanya saya melihat mimbar hari ini untuk Gen Z itu justru mimbar di kafe-kafe, ya, mimbar di tempat nongkrong bareng sama mereka sebetulnya. Itu sih. Oke. Jadi saya tidak menjawab, mungkin Freddy yang menjawab. Thank you. Thank you Ko Johan ya. Ini aduh pembahasannya udah seru banget ya. Ini mungkin juga membuka wawasan kita ya kalau hari ini tuh rupanya sudah seperti itu ya, sudah seleb oriented gitu dan tanpa kita sadari mungkin kita juga terjerumus ke dalamnya. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya ya, seperti yang sudah di-share oleh rekan saya, rekan-rekan bisa langsung bertanya, ada 2 opsi untuk bertanya sebetulnya ya. Yang pertama rekan-rekan bisa klik di dalam bit.ly/Q&A influencer untuk join ke Slido. Nah, nanti di sana teman-teman bisa like kalau misalkan ada pertanyaan yang sama, yang serupa, jadi bisa ditanyakan ke pembicaranya. Atau mungkin teman-teman yang ingin berinteraksi langsung, berdialog langsung, nah teman-teman silahkan untuk raise hand ya. Jangan takut-takut, jangan malu-malu untuk langsung aja raise hand, terus nanti langsung aja mau nanya ke siapa, teman-teman bisa sebutkan, perkenalkan nama dulu, baru nanti mau pertanyaannya mau nanya ke siapa gitu. Ya, jadi teman-teman silakan feel free untuk bertanya gitu ya. Nih mumpung ada Ko Johan dan Ko Freddy nih, kapan lagi nih puas-puasin untuk bertanya ya. Nah, teman-teman tadi seru banget ya kalau misalkan kita itu berada di dalam lingkungan yang seleb seperti itu gitu. Nah, ini mungkin sudah ada nih sebetulnya pertanyaan yang masuk, cepat juga ya, luar biasa nih. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk yang mungkin menggelisahkan juga ya untuk banyak rekan-rekan juga. Nah, ini gimana nih sikap kita? Kayak tadi kan Ko Johan juga sudah menyebutkan ya, cuma nggak berani, ibaratnya nggak berani jawab boleh atau enggak gitu ya. Nah, tapi ini lebih aman lah ya. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita sebagai anak muda bisa mengatasi pengaruh budaya yang tadi Ko Johan tuh sudah bilang gitu. Apakah itu kita tinggalkan atau ya kita nggak bisa tinggalin gitu. Kita nggak bisa tinggalin atau kita masuk melebur bersama dengan pengaruh zaman seperti itu, atau kita tinggalin, atau ya betul-betul kita lawan arus begitu ya, atau sebetulnya bisa ada sebuah jembatan yang membuat kita tuh nggak terpengaruh sedemikian kepada arus tersebut, tapi juga nggak bikin ketinggalan zaman juga gitu. Karena kita nggak bisa pungkiri kalau misalkan kita gereja gitu ya, stuck di dunia yang situ-situ aja nih, ibaratnya, ini agak susah nih menjangkau generasi Z nih sepertinya nih. Nah ini kayak gimana nih? Mungkin Ko Freddy dulu atau Ko Johan dulu, boleh? Kayaknya lebih pas Ko Johan ya. Ko Johan dulu ya. Dasar Freddy. Saya ini temennya Freddy tuh, jadi kalau walaupun kita berdua kita juga seru kayak gini gitu ya. Teman baik ya. Bagaimana ya tadi pertanyaannya, ketika di tengah gini apakah kita pergi nggak pergi? Sebetulnya saya terinspirasi gitu ya dari, ya ini nggak rohani sih. Teman-teman kalau tahu Bruce Lee itu pernah bilang be like water my friend gitu ya. Jadilah air gitu ya. Air itu punya essence air. Ketika dia di cup, dia tetap air. Ketika dia di piring, dia tetap air. Di meja, dia tetap air. Dia bisa menyesuaikan bentuknya, tetapi essence-nya itu dia nggak pernah berubah, gitu ya.
Tapi kalau saya mencoba mendaratkan di dalam Christianity, ini memang tetap konsep teman-teman. Bagaimana di tengah budaya seperti ini kita menanamkan, kalau saya bagian yang terutama dari Christianity kan love. Kita melihat desire apa, kalau mengutip dari James K. E. Smith ya, God apa yang dirindukan ketika mereka kok sampai ke virtual. Saya kasih contoh, saya sempat mengkonseling anak dari New York gitu ya. Jadi gila banget gitu. Ini kurang dunia, kurang menyatu apa. Jadi saya tahu-tahu anak pemuda saya itu ya jadian sama seorang pria dari New York gitu ya melalui online dan sampai datang ke Indonesia, seorang ateis dan agnostik. Dan ketika ngobrol, ternyata anak ini dari kecil dibimbing saksi Yehova sampai 2-3 tahun, setiap minggu sekali datang di hidup mereka. Sehingga dia cerita di hidupnya, dia cerita bahwa ini indah banget loh. Dia nyeritain cerita, dia hafal cerita Alkitab, tapi dia memutuskan menjadi ateis agnostik. Terus ternyata denger dia cerita anime, dia suka anime, saya suka beberapa anime gitu. Kita ngobrol-ngobrol, terus saya bilang, lu apa sukanya dari anime? Terus dia memilih kerennya, dia memilih kerjaan. Dia dulu harusnya bisa ke dunia industri yang bagian sustainability, kalau pembangunan itu harus ada ramah lingkungan, tapi ternyata dia melihat ramah lingkungan itu digunakan company-company besar untuk membenarkan pembangunan yang sebetulnya nggak ramah lingkungan gitu ya, hukumnya kan diperlukan. Maka dia akhirnya memilih menjadi perawat. Kenapa kamu jadi perawat? Dia cerita gimana ini bukan orang Kristen, dan bagaimana ketika di situ saya ngobrol-ngobrol, terus saya bilang, bagian mana kamu dari anime itu yang suka? Di situ kita ngobrol, kita ngomongin, nggak ngomong Alkitab sama sekali. Itu saya bilang, sebetulnya kamu cukup religius loh, kamu lihat meaning of life, kamu lihat love, kamu lihat di anime itu spirituality, kamu lelah dengan segala politik permainan dunia, kamu mencari perlindungan dan penghiburan itu di tengah persahabatan, kesetiaan. Ini sangat religius. Terus dia ketawa, ya, I'm a religious person, dia bilang gitu. Dia ketawa, teman. Jadi sebetulnya ketika kita mau mendengarkan dan kita ada di dalam bentuk itu, kita ada di sana tanpa menjadi ada, tapi bagaimana kasih itu bisa masuk ke dalam setiap lapisan budaya. Makanya saya melihat kekristenan itu sebetulnya sesuatu yang kayaknya nggak punya cultural. Kita nggak pakai Yahudi, Yunani ada, itu ada apa? Apakah Kristen nggak punya bentuk? Justru esensi itu bisa menyatu di dalam setiap bentuk tanpa menjadi sama, dan dia menyegarkan, dan air itu menyegarkan, menyembuhkan, menghidupkan, dan bagaimana kita ada di tengah semua itu PR ya. PR yang dan tetap harus jujur dengan kondisi kita ya. Jadi sebetulnya saya hanya bisa menjawab itu, Miji. Jadi apa ya? Bagaimana kita ada di sana, tetap di dalam esensinya, tapi kita memberikan kesegaran, kita memberikan cinta. Sehingga generasi ini itu bisa merasakan cinta itu. Saya ingat Paul Ricoeur ya, seorang ahli hermeneutik mengatakan apa? Kita justru harus dengerin filsafat skeptik yang anti-Kristen, yang negatif, yang suspicious hermeneutik. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan jawaban Kristen yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka pengen tahu, gitu kan. Jawaban kita udah yang bukan yang ke modern, bukan yang ke arah jadi itu jawabannya, gitu kan. Contohnya ada satu anak yang dia benci banget sama kekristenan, dibesarkan secara Kristen, sekolah Kristen, orang tua Kristen, gereja Kristen gitu ya, sekolahnya liturginya kayak gerejanya. Terus dia tanya saya, coba dong jelasin ke aku kenapa nggak boleh free sex tapi jangan pakai Kristen, jangan pakai Alkitab, udah please stop, nggak pakai Alkitab, aku capek. Ya dia capek karena Alkitab buat mukulin dia tiap hari gitu ya. Jadi kayak anjing aja belajar Alkitab takut, dia udah mengalami spiritual abuse dan dia pengen dengerin, dan kita harus menggali diri kita untuk menjawab dia dengan kebutuhannya. Suatu hari kalau dia make sense nggak? Make sense tentang brain, tentang apa. Setelah make sense, kita boleh tanya, sebetulnya di Alkitab juga ngajarin itu, ini, oh gitu. Ya, dia mulai lihat, dia perlu jembatan, dia perlu mediasi, dan itu memang tugas kita. Dan saya bersyukur banget di SCTR itu ada integration tadi, itu ya, ada integrasi. Jadi itu bersyukur banget, dulu psikologi, sekarang tambah banyak lagi gitu ya. Itu bersyukur. Itu sih Meiji yang dari perspektif saya. Iya, memang nggak gampang ya challenge-nya ya, Ko ya. Nah, ya mungkin Ko Freddy mau nambahin nih, boleh banget nih. Kayaknya dia balas dendam nih, mau menginfluence Michi untuk nunjuk saya. Kalau dari saya sebenarnya ya sama juga ya, saya tetap percaya satu hal, kalau saya pakai dari satu orang yang namanya Thomas Ray, dia mengatakan satu hal, bedanya manusia harus sadar, kita harus membedakan yang namanya misal itu seng, dengan kita itu manusia gitu. Seng kalau dimasukkan di dalam larutan asam itu mau nggak mau dia akan bereaksi, mau nggak mau. Tapi manusia tuh harusnya nggak seperti itu. Jadi dia mengatakan bahwa manusia tuh harusnya bukan cuma bisa bereaksi, tapi kita beraksi.
Jadi apakah kita harus menghindari kalau sudah culture-nya seperti ini? Ada banyak influencer-influencer yang ada. Saya percaya bukan menghindari memang. Karena kita kalau menjadi orang yang cuma bereaksi atau menghindari, ya itu tidak akan selesai juga. Nah, tapi bagaimana kita itu tetap bisa menghadapi ini, tetap beraksi, ya ini yang nggak mudah. Karena itu, nah kalau saya biasanya ambil contohnya juga dari Alkitab, meskipun biasanya juga nggak ngomong dulu kalau debat sama orang yang bukan Kristen. Tapi saya ambil contoh di dalam Alkitab itu luar biasa sekali. Yesus itu juga mengatakan, hati-hatilah terhadap ragi orang Farisi. Lalu berikutnya lagi dia mengatakan, kamu itu adalah garam dunia. Nah, saya rasa ini dua hal itu sama-sama menginfluence sesuatu. Jadi kalau kita melihat ragi itu ketika masuk di dalam adonan, dia menginfluence sesuatu itu, mengubah sesuatu itu. Sehingga yang namanya singkong begitu keras, kena ragi, dia akan rusak lembek. Dia akan hancur strukturnya. Dan di situ dia kemudian mulai menjadi tape. Kalau saya pukul orang pakai singkong, waduh, pekaing-kaing gitu. Saya pukul orang pakai tape, ketawa, geli-geli. Rusak soalnya strukturnya, kena ragi. Tapi beda sama yang namanya itu garam. Nah, garam itu ketika dimasukkan ke dalam sesuatu, menginfluence juga, tapi dia memberikan itu bukan merusak struktur, mengubahkan struktur, membuat generasi itu menjadi tape, dari generasi yang punya pendirian jadi generasi tape semua, bukan. Tapi garam itu memberi rasa sebenarnya. Nah, itu yang menarik. Karena itu Yesus itu mengingatkan, kamu itu garam. Hati-hati terhadap ragi orang Farisi. Jadi ragi itu merusak struktur. Nah, kita itu harus tahu bahwa kita itu bukan ragi. Mau kita ikut-ikutan menginfluence orang, silakan. Tapi kita itu garam, bukan ragi. Garam ketika dimasukkan ke dalam sup itu tidak rusak strukturnya. Tapi sup itu jadi makin tasteful, berasa. Kita tetap bisa membedakan mana itu kentang, mana itu wortel, tapi sup itu jadi lebih bisa dinikmati. Tapi beda sama ragi. Nah, ada tambahan lagi terakhir. Yesus itu menarik sekali memberikan dua contoh ini, karena kalau kita suka masak, nah kalau ada yang hari ini datang suka masak, tahu, ragi itu kalau menyampur adonan, ragi tidak boleh langsung digabung sama garam. Kenapa tidak boleh? Karena ternyata ragi, begitu kena garam, ragi itu langsung nonaktif. Ragi itu langsung mati, langsung nonaktif. Karena itu mereka kalau bikin adonan kue, biasanya kasih ragi, baru nanti dikasih garam berikutnya. Atau garam dulu, ya terserah, tapi tidak boleh dicampur langsung. Nah, bagi saya, bagian itu mengingatkan kita. Silahkan kita mau mengikuti culture, tapi bukan bereaksi, kita beraksi. Jadi ikuti culture, pelajari culture with understanding. Kita coba integrasikan, kita coba mengerti, dan kita semangatnya lain. Kita bukan merusak struktur orang, merusak struktur sesuatu, tapi kita memberikan rasa dimanapun kita berada. Dan kalau ada orang yang menginfluence yang nggak benar, harusnya kita tuh kasih garam biar dia itu mati sebenarnya. Saya pernah waktu itu konseling beberapa anak pemuda, dia tuh marah. Dia bilang, ini gembalaku, ini gembala. Waduh, dia ngomongnya udah keluar kata-kata kasar. Lalu karena saya hamba Tuhan yang datang di situ, bukan hamba Tuhan tetap, dia berani curhat sama saya, lalu dia bilang dia itu mau mogok rame-rame. Karena dia bilang tuh, hamba Tuhan munafik, hamba Tuhan itu apa? Itu merusak gereja. Dia menjelek-jelekkan hamba Tuhan. Lalu dia bilang, kita mau mogok rame-rame, memboikot dia. Lalu minta pendapat saya. Hamba Tuhan luar, diminta pendapat. Habis itu nggak diundang lagi saya. Gitu kan? Tapi saya bilang sama dia, kenapa kamu benci dia? Ya lihat aja itu hamba Tuhan, munafik, gini-gini, marah-marah. Saya bilang, betul, dia ragi. Nah, tapi kamu dipanggil jadi apa? Garam. Pertanyaan saya sebelum kamu keluar, kamu sudah menggarami gerejamu enggak? Karena kalau kamu sudah menggarami gerejamu, seharusnya ragi itu bungkem. Karena kamu lebih lesat, tasteful gitu. Nah, sekarang sebelum kamu keluar, saya kasih tugas. Garemin dulu gerejamu. Sampai rasa lesat itu dirasakan oleh jemaat yang lain. Saya yakin itu hamba Tuhan juga nanti juga bungkem. Karena ragi kena garam, non-aktif dia. Jadi silakan ikut culture, mau jadi YouTuber, mau jadi pastor tuber atau apa, terserah. Mau jadi Teletubbies, ya terserah gitu. Tapi lakukan with understanding, dan kita jangan mengubahkan, merusak struktur orang, tapi kita menginfluence dengan memberikan rasa bagi dia. Gitu. Oke, thank you Ko Ferdi nih. Aduh, seru banget ya kita memberikan rasa ya. Garam ya teman-teman ya, bukan micin ya. Kita garam dunia ya, bukan micin. Soalnya banyak di generasi kita generasi micin katanya ya. Iya, micin kan moderator kita hari ini ya.
Ici Pak, mohon maaf ya. Nah, ini sudah ada yang ingin bertanya langsung rupanya nih, karena mungkin bahasannya jadi makin seru ya. Nah, ini kita buka kesempatan untuk Saudara Rudi Sutanto yang raise hand, silakan jika ingin bertanya boleh open cam. Oke. Saudara Rudi, ya, Ya, dipersilakan. oke. Selamat malam pembicara, terima kasih. Admin juga terima kasih ada kesempatan bisa mengikuti acara ini. Saya terus terang aja tertarik karena judulnya ada influencer dan follower ya. Kebetulan saya tidak bertanya ya, cuman saya menggunakan konsepnya Pak Yako Susabda, bahwa kita sebagai orang Kristen itu harus memiliki kegelisahan. Jadi kebetulan saya sekarang ini sedang mendirikan sebuah organisasi yang berkaitan dengan cyber dan netizen Indonesia. Kegelisahan saya adalah begini, bahwa media sosial itu yang melahirkan influencer dan follower. Kalau influencer itu hampir sama dengan media iklan ya. Zaman dulu mungkin sebagai advertising untuk mempromosikan sesuatu. Tapi dengan adanya IT, personal itu bisa menjadi branding dia, bisa membranding dirinya untuk mempromosikan sesuatu. Saya melihat bahwa seharusnya banyak orang-orang Kristen yang harus terlibat. Seperti tadi disampaikan, rasanya untuk apa kita istilahnya berkutat di dalam gereja dan di dalam studi tentang keteologian kalau kita tidak membawa pengaruh ya. Nah, di media sosial yang sedemikian pesatnya perkembangannya dan sedemikian jeleknya pengaruhnya, kalau kita tidak terlibat, bagaimana untuk mengantisipasi ya, istilahnya memberikan dampak supaya paling tidak itu dampak-dampak negatif dari media sosial itu bisa dikurangi. Nah, saya melihat bahwa apa yang tadi disampaikan itu, saya melihat bahwa kelihatannya esensinya adalah harus ada keterlibatan. Cuma kenapa tidak mempunyai keberanian untuk mengatakan ya bahwa orang Kristen itu harus menjadi garam dunia, ya harus terlibat lah. Kalau misalnya kita sebagai orang-orang Kristen tidak terlibat, apalagi di dunia IT yang sedemikian canggihnya, terus mereka-mereka yang sudah terbiasa dengan menginfluence sesuatu yang salah, terus kita sebagai orang Kristen juga masih merasa hidup di menara gading, kok tidak ada gunanya ya kita belajar tinggi-tinggi teologis. Karena kita tidak terlibat langsung atau kita tidak bermain secara baik di dalam sosial kemasyarakatan. Apalagi sosial kemasярakatannya tidak sekedar cuma sosial kemasyarakatan dalam hubungan interaksi sosial, tapi adalah hubungan interaksi sosial teknologi. Nah, ini yang saya lihat harusnya paling tidak mungkin kalau misalnya dari STTRI misalnya membuat sebuah konten yang bisa membuat orang cukup dengan 2-3 menit melihat konten itu bisa terpengaruh pemikirannya. Saya rasa itu adalah sesuatu yang baik ya. Jadi saya mengikuti pembicaraan ini, pada dasarnya saya lihat ada kesetujuan untuk mengambil suatu sikap, tapi masih ragu untuk menentukan sikap itu. Lah ini yang tadi agak gergetan juga. Saya ngomong gampang aja, ngomong boleh ikut selesai gitu loh saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya Pak Rudi Sutanto ya untuk masukannya, untuk kegelisahannya, untuk statementnya ya. Saya rasa kita juga setuju ya, maksudnya kita gelisah juga di hal yang sama. Maka dari itu STTRI juga mencoba untuk melakukan beberapa webinar, khususnya juga pada hari ini untuk influencer dan follower, karena kita juga mau generasi Kristen zaman sekarang itu terbuka gitu ya. Jangan sampai kita tuh pasif atau kita main aman, tapi kita tidak menginfluence yang lain ya. Thank you banget untuk Pak Rudi untuk pendapatnya, untuk sarannya. Nah, mungkin nih ya, sebelum kita melanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya ya, ini udah semakin panas di Slido nih, saya lihat-lihat. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu ya, tadi juga dengan pertanyaan Pak Rudi,
STTRI juga tentu berkontribusi ya untuk menghadapi challenge yang seperti ini ya. Nah, untuk supaya kita bisa dikenal lebih dekat lagi dengan STTRI, kita akan melihat video berikut yang akan ditampilkan oleh rekan saya Jason ya. Kemudian di dalam kerangka berpikir reform Injili, saya menemukan keterbukaan terhadap wahyu umum. STTRI dikenal sebagai seminari Injili dengan kualitas akademik yang bermutu karena pengajar-pengajar yang berkualitas. Selain itu, penekanan terhadap pembentukan karakter yang unik karena menekankan kemandirian dan kematangan spiritual menjadi alasan saya memilih STTRI. Secara pastoral, STTRI juga memberikan pembekalan dan pelayanan konseling yang sangat bermanfaat untuk kehidupan pribadi maupun pelayanan. Di STTRI, saya belajar bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk menerapkan pengetahuan yang saya terima di dalam kelas. Artinya, saya diajarkan dan juga didorong untuk menghidupi apa yang sudah saya pelajari. Selanjutnya, interaksi dengan teman-teman dari latar belakang yang beragam memperkaya relational skill saya. Kemudian di dalam kerangka berpikir reform Injili, saya menemukan keterbukaan terhadap wahyu umum. Artinya di sini, saya bukan hanya belajar tentang teologi, tapi saya belajar untuk mengintegrasikan teologi dengan ilmu-ilmu yang lain, seperti misalnya psikologi, filsafat, sejarah, dan sebagainya. Dan pengalaman belajar yang seperti ini memperkaya saya. Saudara rindu untuk menjawab beban yang Tuhan berikan sebagai calon pelayan Tuhan? Bergabunglah bersama kami di STTRI, Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. STTRI mempercayai bahwa semua kebenaran merupakan kebenaran yang berasal dari Tuhan, sehingga STTRI merupakan tempat bagi kami menemukan teologi yang integratif, di mana ilmu teologi diintegrasikan dengan ilmu psikologi, filsafat, dan berbagai cabang ilmu lainnya. STTRI adalah tempat dan wadah bagi kami mahasiswa dalam mendalami teologi, yang bukan hanya dipelajari secara teori saja, tapi bagaimana teologi itu diaplikasikan atau diterapkan secara konkret, baik bagi pertumbuhan iman dan spiritualitas secara pribadi maupun dalam konteks pelayanan masing-masing dari kami. STTRI adalah sarana bagi setiap kami untuk dapat bertumbuh melalui pembelajaran teologi yang selalu merefleksikan apa yang kami pelajari dengan kehidupan kami secara konkret, sehingga apa yang kami dapat betul-betul kami hidupi. Di STTRI kami mengalami transformasi diri melalui pemuridan yang analitis dan integratif di dalam kelompok-kelompok kecil, juga di dalam interaksi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Di STTRI, saya menemukan saudara-saudari seiman sebagai support system yang menolong saya untuk melalui proses transformasi diri yang tidak mudah ini. Melalui komunitas yang kondusif ini, saya diberi ruang untuk dapat berinteraksi dan mengekspresikan diri secara lebih terbuka, sehingga saya dapat mengenal diri semakin dalam dan juga mengenal sesama, terutama juga semakin mengenal Allah.
STTRI menjadi tempat yang memberikan saya kesempatan untuk dapat mengeksplorasi serta mengembangkan skill yang dapat saya pakai untuk pelayanan saya ke depan. Oke, baik. Terima kasih, Jason. Nah, bagi rekan-rekan yang bergumul nih, mungkin ingin jadi influencer, tapi di bidang menjadi hamba Tuhan full-timer gitu ya, atau juga ingin belajar teologi, bisa banget join bersama dengan kita di STT Reform Indonesia. Ya, karena kedua pembicara kita nih yang luar biasa pada hari ini, yang pemikirannya sangat-sangat menarik, tentu tidak lepas dari pembentukan selama belajar di STT Reform Indonesia ya. Luar biasa sekali nih. Nah, kita mau lanjut ya untuk pertanyaan yang selanjutnya yang sudah dinanti-nantikan banyak orang ya, sampai ada yang ngechat saya pribadi, ini tolong dong, kayaknya gelisah banget gitu ya. Nah, ada rekan-rekan nih, Ko Johan dan Ko Fedi yang bergumul. Tadi setelah mendengar setiap pembahasan, nah ini pembahasan yang basic, yang prinsip sekali sebetulnya ya. Jadi sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh seorang influencer Kristen di zaman sekarang ini? Apa sih yang paling dibutuhkan? Nah, mungkin secara prinsip saya bisa tanya ke Ko Fedi dulu kali ya. Yang paling dibutuhkan oleh seorang influencer Kristen di hari ini itu apa sebetulnya, Ko? Oke. Kalau kita bicara seorang influencer Kristen, sekali lagi juga bagi saya justru saya sekaligus tadi juga menanggapi, pertama kali kita harus tahu dulu bagaimana jadi follower dari orang yang benar. Jadi saya justru kebalikan, menurut saya justru kita perlu sekali kita itu diperlengkapi teologi sebelum kita jadi influencer. Kalau enggak, kita mau menginfluence itu mengarah kemana? Karena bagi saya gini, yang namanya maju itu tergantung arah. Kita tidak bisa bilang namanya maju itu ketika saya melakukan satu tindakan tertentu. Saya membuat ini, membuat itu, lalu saya ada progres, lalu saya mengatakan itu kemajuan. Tidak bisa. Karena yang namanya maju tergantung arah. Saya ke sini, saya maju. Tapi ketika saya hadap ke sana, ternyata ini bukan maju. Ini di samping. Jadi maju itu tergantung saya itu tahu arah yang benar. Nah, ketika kita ingin menjadi influencer Kristen, silakan, tapi apakah kita tahu arah yang benar dulu? Mengarahkan itu butuh tahu arah dulu. Kita tidak bisa orang buta menuntun orang buta. Kita tidak bisa. Jadi bagi saya, seorang influencer Kristen kita harus tahu arah dulu. Memang ini tidak mudah. Kalau kita tanya bagaimana orang Kristen selama ini, apakah ada karya-karyanya? Saya rasa sebenarnya ada. Kalau kita mau jujur itu ada. Bahkan kalau kita lihat film-film zaman sekarang, banyak sekali film itu yang dibuat oleh orang Kristen dengan tema-tema umum, yang sebenarnya itu juga menyelipkan konsep-konsep teologi. Nah, bagi saya ini kenapa tidak mudah? Karena dia butuh tahu teologi yang benar, lalu dia juga butuh tahu misal ilmu perfilman, karena bikin film juga tidak mudah gitu. Saya tidak mungkin bisa untuk bikin film tanpa saya belajar. Tapi saya punya bekal dasar teologi juga tidak mungkin kalau saya tidak belajar. Nah, maka itu ini bukan sekaligus promosi juga ya, bukan maksa. Tapi sekaligus promosi, itu yang salah satu ditekankan di kampus ini. Di kampus ini kita menekankan integrasi, karena misal saya pribadi, saya latar belakang saya itu bukan teologi S1-nya, tapi desainer grafis. Justru di situ saya gelisah, saya diminta untuk mempengaruhi orang, menipu orang untuk membeli produk dengan iklan saya, di mana saya itu merasa gelisahnya karena saya kadang-kadang mengiklankan sesuatu itu, saya tahu butuh bayarannya,
Karena saya dulu itu kalau zaman dulu itu desainer grafis itu mahal bayarannya. Saya sekali desain itu dulu bisa 5 sampai 10 juta. Itu paling murah. Kalau sekarang desainer gratis. Jarang yang desainer grafis. Tapi dulu saya itu waktu desain grafis itu saya banyak sekali dipanggil, yang saya tahu itu produknya sebenarnya tidak bagus. Tapi saya disuruh membuat sedemikian rupa, memanipulasi untuk orang itu tetap melihat bagusnya lalu terpengaruh beli. Nah, karena itu saya mulai merasa saya ini kok dikasih Tuhan kemampuan cuma untuk nipu-nipu orang. Lebih baik saya pengaruhin orang untuk belok jadi Kristen, belok jadi hamba Tuhan, gitu kan. Nah, jadi saya mulai bertobat, S2-nya saya ambil sekolah teologi, gitu. Jadi itu salah satu yang justru kampus kita ini coba tekankan, kita integrasikan. Karena tidak bisa tanpa dasar teologi yang benar, kita menghadapi seperti itu. Dan itu tidak mudah. Kita tidak bisa bilang hasilnya mana, ada hasilnya. Tapi memang tidak banyak, saya jujur akui, memang tidak mudah. Nah, saya cuma percaya satu hal, kita tetap harus punya biblical foundation, baru di situ kita bisa membangun theological structure, dan kita harus baru tahu bagaimana kita memakai philosophical tools untuk kita menghadapi cultural fields. Nah, itu harusnya yang terjadi, itu integrasi. Itu dari saya. Iya, luar biasa ya. Jadi memang kita perlu tetap ada prinsip firman Tuhan yang perlu kita pegang ya. Mau nggak mau ya, kita juga harus belajar firman Tuhan ya. Mau kita mau influencer di bidang apapun, tetap kita harus mempelajari firman Tuhan. Nah, kalau menurut Ko Johan gimana nih? Mungkin dari sisi praktisnya ya, mungkin ada tips and trick untuk menjadi seorang influencer Kristen nih, semestinya bagaimana Ko? Iya. Tadi sedikit merespon Pak Rudi ya, sebetulnya kenapa kok seolah-olah pelimpan gitu ya. Iya, enggak gitu ya. Sebetulnya influencer itu gini, Bapak Rudi mungkin bisa, ini terima kasih buat pertanyaan yang baik. Satu gini, ternyata memang ada orang-orang tertentu yang justru anti influencer, ngerti ya? Di dalam kekristenan anti sosial media. Terbatas banget menggunakan sosial media. Kalau Bapak Ibu tahu tekan dosen kita ya, Pak Simeon Teojaya ya. Saya itu dulu mempertahankan BlackBerry Messenger saya sampai cuma dia temennya. Jadi ketika BlackBerry itu di-delete karena dia tidak mau pakai sosial media. Dia walaupun sekarang pakai karena tuntutan akademis. Jadi ketika BlackBerry itu ditutup, saya bersyukur dan dia sedih banget hari itu. Oh, akhirnya ditutup. Iya, kamu tahu temanku di BlackBerry cuma namamu dan ku pertahankan aplikasi aja dengan namamu. Jadi sebetulnya ternyata ketika kita tidak memilih, itu juga ada di dalam dunia yang plurality ini, itu ada, mereka juga butuh influencer gitu ya. Jadi Pak Simeon ini diperlukan ya. Tapi yang kayak saya, yang terjun, saya terjun Pak. Jadi walaupun jujur saya ini tua, 42 tahun. Sama lah ya Kak Freddy. Justru di dalam seminar acara hari ini kan sebetulnya kita pengen ya, yang muda-muda itu loh. Waduh, anak saya aja lebih jago dari saya kalau pegang TikTok, Instagram. Kadang saya dibantu gitu loh. Kadang-kadang saya bilang, kalian jadi ini aja ya Pak, konten kreatornya apa ya. Untuk kamu bisa bikin. Mengapa? Karena bahasa mereka udah beda. Saya nggak tahu itu dulu apa ya, bahasa-bahasa anak Jakarta Selatan gitu, healing lah atau apalah gitu ya. Dan mereka bisa pakai bahasa ya. Jadi di situ justru menunjukkan keterbatasan saya sebagai orang yang berusia 42 yang tidak punya tenaga lagi, yang masih dipercaya ngomong sama anak muda, tapi saya tahu berapa tahun lagi lewat gitu kan. Maka diperlukan anak-anak muda hari ini gitu yang mau terjun sebetulnya, tapi terjunnya ada dua bentuk. Boleh enggaknya itu dalam arti ternyata ada orang yang menginfluence orang-orang yang anti terhadap sosial media dan memilih dia jalan detox sosial media. Ada seperti itu. Tapi ada orang-orang yang seperti saya nggak bisa kan, di sosial media saya berjumpa orang dari lapisan dunia, negara apapun, itu bisa ngomong dan bisa chat personal langsung kepada saya. Dan kalau Bapak Ibu rekan-rekan tanya itu beberapa counseling center di Jakarta itu banyak rekomendasi dari saya begitu ya. Banyak anak-anak dari kota-kota lain sejak zaman online itu keren banget. Mengapa? Karena sekarang mereka tidak perlu cari konselor di kotanya. Saya kirim ke STTRI, ke Guiding Counseling, ke Livestream, ke Hope, itu banyak banget karena mereka akses melalui Instagram saya. Bayangkan saya yang kurang jago, saya yang tidak begitu fasih sebetulnya, memaksa diri. Dan ternyata mereka juga minta, ada kalau mendengar khotbah di YouTube 1 jam capek,
Akhirnya saya terpaksa motong-motong karena saya males ya ngedit lagi, nulis ini udahlah saya potong-potong-potongnya, saya posting di Instagram. Ternyata beberapa lah ini kan enak denger cuma 3 menit gitu ya. 1 menit itu mereka dapat sesuatu ya. Bagaimana menjadi influencer Kristen di tengah zaman ini? Sebetulnya generasi ini lagi butuh. Mengapa? Karena mereka itu banyak pilihan, jadi confused. Dan banyak pilihan tapi mereka dan ternyata karena nggak punya dasar banyak pilihan, mereka itu bisa blend yang namanya berbagai filosofi, berbagai pandangan yang penting mereka. Nah ini masalah. Jadi mereka sangat adaptif, sangat cepat, nggak ada waktu untuk mikir dan digest. Ya, apalagi isunya hacking ya. Sekarang kita bisa hack, gimana kalau cepat ngapain lama gitu kan. Gimana bisa hack, mereka tuh dalam rangka cepat dan banyak sekali pikiran-pikiran, setiap orang bisa mengutarakan pandangannya, filsafatnya, nilai-nilai hidupnya, dan begitu nyentuh mereka, karena sekarang kan nyentuh, begitu nyentuh mereka nangis, mereka ambil. Jadi sudah belief itu udah kecampur banget gitu kan. Walaupun nggak apa-apa kita mengadopsi yang all truth is God's truth kan, yang tidak berlawanan dengan firman Tuhan, itu ada seperti kenyataan seperti itu mix banget. Sehingga sekarang saya kaget ditanya anak-anak, tahu-tahu ketika saya ngomongin ceramah tahu-tahu sama mindfulness, ternyata itu di konteks ternyata udah bilang, oh aku udah mindfulness kok melalui internet dan segala macam. Jadi sudah sulit kita membatasi, jangankan beda gereja, mereka sudah mencoba beda spiritualitas, karena spiritualitas lebih liquid dibandingkan teologi dan value teman-teman dan rekan-rekan ya. Itu sebetulnya itu ada banyak. Jadi kita cuma menyajikan satu pilihan dan bagaimana kita bisa berbicara ke dalam hati mereka kan sebetulnya itu. Membicara hati mereka dan satu. Dulu ada orang-orang yang ngajarin bagaimana berkhotbah untuk generasi ini. Kamu harus pakai baju yang ngejreng, kamu harus pakai sepatu yang mencolok mata sehingga mereka akan tertarik kepada kamu gitu ya. I don't think so gitu loh. Karena generasi sekarang itu butuh otentisitas. Saya cuma bilang gini, umpama Miichi itu suka basket, suka sepak bola. Saya nggak suka sepak bola, maka saya berusaha belajar sepak bola selama 1 minggu untuk mendekati Cik Miichi. Kira, Cik, saya ngomong bola. Ternyata betulnya saya nggak suka. Kalau Miichi tahu, kecewa nggak? Kecewa. Jadi lu pakai segala sesuatu untuk dekati. Mereka butuh otentisitas. Otentisitas. Lu jangan pakai untuk deketin aku. Makanya saya punya beberapa figur ya. Saudara tahu pendeta Yakub Susabda, itu usianya udah jauh dari kita, tapi ternyata ketika retreat ngomong di SIF itu banyak anak pemuda saya yang muda, yang milenial itu suka loh. Ya, kalau Anda tahu juga pendeta Hendra Mulia gitu ya. Saya itu kalau ngomong di remaja yang bikin ketawa lebih banyak pasti pendeta Hendra Mulia daripada saya. Dan dia kan jadul gitu loh gayanya dibandingin kita gitu. Jadi bukan mengikuti tetapi otentisitas. Itu mereka butuhin, Bapak Ibu. Freddy itu juga punya gaya sendiri. Dia kalau khotbah ngaco, saya harus edit supaya saya nggak diomelin gitu ya. Wah, lu ngaco, lu ngomong Fred. Ini gue edit nanti repot, lu nggak boleh ibu khotbah lagi gitu kan. Ada otentisitas, tapi anak-anak itu suka dengan guyon intelektual dia. Jadi saya belajar dari seorang saya lupa komedian, dia bilang ini. Komedian sejati itu punya dosa. Dosanya satu, trying to be funny. Trying to be funny. Trying to be funny. Kenapa? Komedian itu bukan melucu supaya orang tertawa, tapi dia menggali hidupnya dan dia lihat di hidupnya dia bisa ketawa dan dia ceritain untuk ngajak kita ketawa. Dia lebih rohani daripada banyak pendeta kali ya. Dan itu suka saya. Ya jujur saya bersyukur banget ketika di STT itu dulu kita diajar untuk jujur, vulnerable, apa adanya. Jadi sesuatu firman itu yang bukan fake, tetapi firman itu yang embodied, yang menyatu, yang kadang-kadang kita belum di sana. It's okay. Dan generasi ini butuh tokoh-tokoh yang mengatakan, aku belum di sana. Sebagai orang tua yang bilang, kamu kok suka marah-marah? Anak saya bilang, Papa suka marah-marah. Iya, Papa suka marah-marah. Tapi Papa sudah sedikit berkurang loh 2 bulan ini. Lah, mereka butuh yang seperti itu. Mereka butuh ketika saya ngajar di sekolah, saya bilang, ini demi kebaikanmu. Mereka nggak mau dengar. Saya bilang, jujurlah sama-sama baiknya ya, saya butuh didengar, kamu juga butuh didengar. Saya di sini kerja ya, tolong perhatian, kamu di sini juga bayar. Yuk. Jadi mereka nggak butuh demi kebaikanmu. Saya ini demi kebaikan saya juga dikerja. Jadi mereka butuh fairness, kejujuran. Mereka nggak ini demi kebaikanmu. Rohani banget Anda, gitu ya. Jadi mereka butuh vulnerable, jujur dan saya bersyukur banget nih. Maka kita butuh anak-anak muda, kita butuh kejujuran, kita butuh otentisitas. Ya, nggak jadi fake, tapi jadi apa dirinya. Nggak melucu,
tapi memang lucu gitu ya. Tidak sok rohani tapi bergumul untuk menjadi rohani karena mereka dalam perjalanan dan pergulatan. Oke, itu sih dari saya. Iya, thank you Ko Johan. Ini seru ya, nggak hanya berdasarkan prinsip firman, tapi kita juga butuh otentik. Dan otentik tadi Ko Johan bilang itu diajarkan sekali di STTRI gitu ya. Dan memang generasi sekarang memang butuh itu ya, butuh kejujuran, butuh vulnerable, butuh otentik. Karena kita tuh kayaknya nggak suka dengan yang fake gitu, yang aneh, kayaknya bawaannya aneh banget, kayak terlalu dibuat-buat gitu. Jadi kita juga nggak nyaman. Nah, ini mungkin pertanyaan selanjutnya ini agak nyambung gitu ya, agak gelisah juga dengan hal-hal seperti itu. Bagaimana kita nih mau jadi influencer Kristen nih, pengennya nggak fake, pengennya otentik, tapi nggak pengen juga terjerumus gitu ya ke bawah arus yang ketika kita udah masuk sebagai influencer Kristen, entah itu di media sosial atau dimanapun, tapi rupanya ada motivasi yang nyelip, kayak misalkan kita pengen banyak pengikut, kita pengen banyak di-like, pengen banyak follower, sampai akhirnya mungkin ada beberapa teman yang akhirnya jadinya maksa juga, like ya, like, share, komen ya. Nah, ini gimana nih caranya supaya kita pengen jadi influencer, tetap unik, tetap otentik, tapi itu ya, nggak terjerumus di dalam hal-hal yang seperti itu gitu, tidak mengikuti arus yang ingin digemari, ingin like-nya lebih banyak dan segala macamnya. Ini gimana nih? Mungkin siapa dulu nih? Ko Freddy mungkin? Kalau saya biasanya dijulukin anti mainstream ya justru ya. Jadi kalau misal saya pribadi, nah ini juga sama ya, saya pribadi itu sebenarnya sedang membuat, tapi sampai sekarang juga memang nggak gampang prosesnya. Saya itu sedang membuat satu bahan itu untuk kita itu bisa bagikan secara ya seperti media sosial dan lain sebagainya. Cuma memang selama ini saya masih simpan dan masih belum selesai karena itu perjalanan panjang. Saya masih masuk di dalam bagian-bagian itu yang kecil-kecil yang kita itu masih rekam. Nah, saya pribadi, saya tidak kepingin ikut-ikutan. Jadi kita itu mau ikut, tapi tidak boleh ikut-ikutan. Dan saya biasanya cenderung anti-mainstream. Jadi kalau saya melihat justru orang lain itu seperti gini, nah saya coba memikirkan kita harus punya keunikan. Karena saya percaya setiap orang itu diciptakan unik dan kita harus menggali kreativitas kita. Nah, jadi kalau saya melihat bahan-bahan yang saya buat, biasanya ada satu style, saya lebih banyak ke coret-coret gambar dan tidak mau nunjukin muka. Gitu. Kenapa? Karena saya tahu orang butuh suara, itu yang lebih penting daripada lihat muka saya. Saya tidak butuh follower, saya butuh suara ini untuk disuarakan, karena ini saya ingin memberikan suara yang saya sedang gumulkan. Nah itu. Jadi bagaimana kita itu mau jadi misal influencer, tapi tidak ikut-ikutan, ya kita harus jujur, kita harus kreatif. Kita bukan cuma ikut-ikutan orang lain bikin gini, orang lain jadi YouTuber. Waktu pandemi semua hamba Tuhan itu pusing kepada rekaman, YouTuber ini, YouTuber itu, saya justru disuruh rekam, saya rekam tapi PowerPoint saya plus coret-coretan saya. Saya khotbah sambil gambar. Lalu dikatakan lebih baik ada muka. Saya bilang tidak, karena saya tahu persis, pasti Bapak Ibu atau saudara-saudara juga pasti setuju. Kalau diadain muka saya malah belenek nanti, nggak bisa lihat bahannya dengan baik. Karena belenek liatin muka saya gitu. Jadi lebih baik kalau mau dengar ya dengar bahannya. Jadi biasanya kita kemas dengan sangat sederhana, pertanyaan apa, jawabannya bagaimana. Tapi tidak perlu lihat muka. Nah, saya bikin style sendiri. Berarti bagaimana kita bisa jadi influencer, jujur, apa yang kita itu kepingin, motivasi kita apa, lalu coba berpikir kreatif. Saya percaya orang Kristen harusnya kreatif. Kita nggak boleh kalah kreatif dari orang lain. Kita harus punya pemikiran itu yang jauh lebih integratif, menyeluruh. Kita harus menghasilkan sesuatu yang kreatif. Nah, tapi sekali lagi, biasanya itu harus rela mundur selangkah untuk bisa maju dengan lebih baik. Daripada sekedar maju, berlari, tapi tidak menentu arahnya. Gitu. Itu kalau dari saya. Oke, thank you Ko. Berarti memang harus kreatif ya, cuma mesti... Tadi menarik ya, statementnya mundur selangkah ya untuk bisa maju ya. Luar biasa. Mungkin Ko Johan ada yang mau nambahin terkait hal ini? Tadi pertanyaannya apa ya? Lupa, Miji. Sorry. Karena mikir. Ini influenza ini kayaknya. Baru sembuh mungkin Ko Johan ya.
Apa? Mungkin, Terpesona dengan Freddy. pertanyaan lebih ke ini sih kok, gimana kita menjadi influencer Kristen tapi juga kita nggak terjebak di dalam fenomena sekarang gitu ya, yang pengen dapat like banyak, pengen di follow dan segala macam gitu, karena motivasinya kan bisa berubah tuh, padahal niat awalnya tuh bagus gitu ya. Nah itu gimana tuh kok? Saya itu dulu pertama kelihatan waktu pandemi jujur ya lihat teman-teman karismatik itu benar-benar bekerja ya, dan saya lihat mereka dipakai Tuhan luar biasa, banyak orang-orang terjangkau gitu. Salah satunya yang saya sangat kagum ya teman saya itu Raditya Olowan ya. Raditya Olowan itu seorang influencer dikenal sebagai pastor Gram yang benar-benar waktu kalau meninggal teman-teman buka TikTok, Instagram semua nama dia keluar gitu. Mau Kristen nggak Kristen dia respon ya. Sebetulnya dia sudah sempat main di STTRI, makan di meja dosen itu bersama dengan 3 pastor dari muda gitu ya. Waktu itu saya ajak ke STTRI karena dia memang seorang hamba Tuhan yang belum belajar teologi dan dia ngerasa kurang belajar teologi. Waktu itu berteman dengan saya, dia pengen tuh belajar teologi gitu ya. Jadi yang saya lihat dia sangat otentik tadi ya, untuk otentik. Dan memang benar saya setuju Fedi, saya juga anti mainstream dalam arti apa teman-teman? Ternyata saya ketika mencoba, saya melihat kalau Anda pengen viewers atau FYP-nya itu cepat, Anda harus pakai yang hit hari itu. Hari itu mama yang hit, mama ya ini contoh Citayam Fashion Week, maka Anda harus bikin konten yang ada Citayam Fashion Week, pasti itu langsung bisa meledak 1-2K. Itu caranya. Atau yang hit itu adalah bahasa-bahasa yang bakal muncul di atas teman-teman. Tapi saya kok nggak punya hati ya ngomongin hal-hal yang hit. Atau ada bikin konten di Instagram pakai musik yang lagi pilihannya lagi dari itu. Nanti orang akan diarahkan ke situ. Itu cara-cara media bekerja. Ya, jadi saya ternyata nggak pengen gitu ya, ngapain ngomongin. Jadi beberapa teman saya bilang saya punya konten di YouTube, tapi itu rekaman-rekaman khotbah. Saya nggak pernah bikin jujur saya saya video wajah saya sendiri, saya lihat wajah saya sendiri, saya nggak confident gitu ya. Ketika lihat wajah saya sendiri sama suara sendiri, saya confident. Tapi begitu direkam, waduh, saya dulu untuk merekam khotbah, saya perlu 4-5 kali cut, baru saya nggak bisa konsen, karena saya tidak mampu berkhotbah melalui kamera, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Nah, tetapi ketika itu, teman-teman ya, ketika itu akhirnya saya memaksa diri, oh ternyata saya itu ketika mengenal diri, kata Freddy tadi, ternyata saya ketika khotbah sering orang ngomong itu cara mikirnya aneh, mind blowing gitu ya. Itu jadi kelebihan saya, dan beberapa komplain kalau saya khotbah dia kelewatan dikit nggak bisa ngerti. Dan ada seorang influencer yang terkenal ya, YouTube-nya K, dia bilang sama saya, kok konten lu itu nggak gampang dimengerti orang. Jadi level-level orang tertentu yang ngerti konten lu gitu. Jadi ternyata saya menginspirasi para influencer gitu ya, jadi influencer of influencer gitu ya. Jadi justru yang bisa ngomong sama saya itu yang itu, jadi konten saya ternyata nggak bisa dimengerti, dan saya harus menerima kenyataan itu, dan saya nggak punya kapasitas lagi untuk itu. Jadi itu salah satunya. Jadi dan nggak banyak memang, follower nggak banyak, YouTube juga ya nggak banyak, tapi ternyata ketika saya nggak kerjain itu ada yang chat, kok nggak ada postingan lagi, kok nggak ada khotbahnya lagi, bisa minta dong. Ternyata satu orang itu berharga, dan celakanya tante saya yang nggak ke gereja, tinggal di desa, mana khotbahmu, setiap bulan dia tahu khotbah saya update apa. Dan saya rasa itu pun saya harus capek posting untuk satu orang bisa dengerin, yang mau dengerin saya. Ya, jadi saya sama seperti Freddy, saya lebih anti mainstream sebetulnya. Ya udah, ini saya, dan saya nggak mau lah ngurusin yang populer, tapi ternyata ada teman-teman walaupun nggak banyak ya, hopefully menginfluence influencer gitu kan ya. Karena jujur ada teman yang saya kasih ketika saya sharing sama Pastor Raditya Olowan, dan dia bilang, kok boleh nggak aku khotbahnya Coach, silakan gitu ya. Waktu saya dengerin dia, waduh, kok enak ya khotbahnya, jadi enak gitu loh. Ketika saya kok rasanya berat, penuh dengan tekanan, penuh dengan penderitaan, tapi dia khotbah enak banget. Saya rasa, wah ini blessing loh. Ini berkat loh. Bisa dikhotbahin sama dia itu, waduh. Dia minta izin gitu, teman. Jadi itu sebetulnya ya, kita tahu diri kita, keterbatasan kita, dan kita juga harus jujur bahwa ternyata sosial media, teman-teman, ketika kita dapat ruang hati yang kosong, simbolnya itu di merah. Makanya curiga saya orang berubah dari yang biru ke yang hati merah, karena cuma jempol. Kalau jempol itu kan Romawi. Kalau jempol lu boleh hidup, kalau digini lu mati penggal tuh, kalau gladiator gitu kan. Di Romawi itu kalau kita jempol itu yang sudah kalah
nggak usah dikasih mati. Tapi kalau penontonnya gini, artinya penggal aja bunuh, tapi terserah dia tuh mau bunuh nggak. Jadi itu kan terlalu brutal gitu ya. Tapi diganti hati kosong yang tahu-tahu merah, itu ada perasaan bahagia loh. Bohong lah kita waduh, udah banyak 1000, waduh ada. Nah, kita harus juga mencicipi, ternyata nikmat banget ya. Dan ini dangerous loh. Ternyata aku enjoy loh. Bagaimana? Ya, bagaimana aku deal dengan ini, dan bagaimana kalau kita nggak pernah lewat dengan itu dan kita juga fake lagi, ya bagaimana? Itu menjadi jujur bahwa kita juga ada di situ dan kita menikmati sebetulnya praise. Walaupun nggak di Instagram, di gereja kita nikmatin kok. Ya, dipuji orang, khotbahnya bagus. Gimana ya besok khotbah yang lebih bagus lagi gitu ya. Berdoa Tuhan supaya khotbahku bagus. Karena kemarin kalau bagus tapi ini jelek kan aku juga nggak good. Nah, itu justru kejujuran, dan saya jujur teman-teman, saya belajar itu dari STTRI. Sehingga ketika saya berdoa kedua, jujur Tuhan aku datang ini supaya khotbahku bagus, supaya aku dapat pujian lagi. Ampuni Tuhan, doa yang kayak gini gitu kan. Karena aku menikmati itu gitu kan. Jadi kejujuran, keberanian, dan membawa itu kepada Tuhan, itu sesuatu yang indah yang saya belajar dari tempat ini. Thank you teman-teman. Luar biasa Kak Johan ya, perlu jujur ya, kita tuh menikmati like dan pujian orang banyak rupanya ya. It's fine juga rupanya ya, nggak apa-apa juga. Cuma mungkin struggle-nya di situ ya, supaya kita tetap fokus jadi influencer, tapi yang kalau nggak memberkati beribu-ribu, berjuta-juta orang juga nggak apa-apa gitu ya. Bahkan 1-2 orang yang terberkati juga itu nggak masalah, kita tetap influence orang. Nah itu jauh lebih penting gitu. Oke, nah ini ada yang sudah raise hand lagi untuk ingin bertanya langsung ya. Dipersilakan untuk Kakak Volta, ya ini dari lingkungan sendiri nih ya. Kakak Volta mau bertanya, silakan untuk open cam. Ya, selamat malam narasumber. Dari saya tadi mendengar pemaparan, dan kalau saya lihat membahas tentang influencer, terutama misalnya di sosial media, itu baru pada tataran individu ya. Misalnya tadi Pak Johan angkat tentang almarhum Raditya Oloan, bagaimana dia menginfluence anak-anak muda Kristen gitu. Tapi ini kemudian membuat saya berpikir gitu, kampus kita ini kan punya Instagram kan gitu ya. Dan bagaimana nih kampus STTRI itu bisa maintain engagement dengan follower-followernya gitu. Misalnya kalau Traveloka sama tiket.com kan biasanya kasih giveaway untuk apa ya, staycation gitu ya. Itu biarlah menjadi tugas mereka. Tapi kan kalau kita ya, kebetulan buku teologi itu mahal ya gitu. Mungkin ada giveaway bukunya Buffing atau apa gitu kan. Jadi itu kan menjadi salah satu strategi juga ya. Karena kalau saya lihat Instagram semua seminari itu feed-nya isinya informasi aja gitu. Jadi tidak ada, kalau menurut saya tidak ada aspek untuk kayak followers-nya tuh juga ikut terlibat di dalam kegiatan apa namanya yang dilakukan di Instagram seminari gitu. Jadi mungkin apa ya, hal-hal seperti itu bagi saya itu penting. Nah, pertanyaannya apakah Instagram seminari teologi gitu boleh mendapatkan banyak followers gitu. Seperti itu. Kalau pribadi kan ya tentu tendensinya ke sana, tetapi bagaimana dengan Instagram organisasi seperti kampus kita tercinta seperti itu. Thank you. Iya, oke. Wah, ini berhubungan dengan kampus begitu ya. Mungkin saya oper ke Ko Freddy dulu ya, mungkin ya. Saya pribadi, kalau saya karena ya juga masih tidak terlalu sampai tahu untuk bagian Instagramnya seperti bagaimana. Cuman waktu dulu misal di gereja, kita tetap boleh punya follower dan lain sebagainya yang banyak, tapi tetap kita jangan sampai fungsinya itu beralih. Karena saya rasa tetap pasti beda kalau misal Instagramnya kampus itu sama misal Instagram atau YouTube yang lain. Jadi jangan sampai nanti akhirnya fungsi utama itu sulit untuk dikerjakan. Misal biasanya kita pakai itu untuk informasi pendaftaran dan lain sebagainya. Kalau akhirnya jadi informasi itu terbanjiri dengan terlalu banyak, orang menyaring informasi itu jadi sulit. Terlalu banyak informasi yang penting yang memang ini main job-nya media sosial itu dibentuk, malah jadi tidak tercapai. Nah, itu yang kita harus hati-hati juga menurut saya. Tapi bukan berarti tidak ada. Karena setahu saya, kita juga ada Reform Broadcast Ministry dan lain sebagainya.
Dan itu yang diberikan biasanya khotbah-khotbah dari dosen-dosen juga dan lain sebagainya. Tetap ada di dalam yang bagian media sosial lain sebenarnya yang dikelola juga oleh kampus. Dan saya rasa itu juga yang diposting untuk misal di lingkungan kampus termasuk di alumni. Itu yang saya percaya kita bisa lakukan. Tetap jangan sampai fungsi utama hilang. Saya dulu waktu pelayanan di gereja juga sama. Itu sempat ada usul bagaimana Instagram dan website atau Facebooknya gereja itu digunakan untuk kita tuh posting untuk promosi ini, promosi itu, khotbah-khotbah, dan lain sebagainya. Nah, saya rasa tetap harus ada pemetaan yang jelas dulu. Facebook fungsinya apa, itu dulu tujuannya tercapai. Jangan nanti akhirnya orang tuh menelusurin informasinya itu terlalu banyak. Kita pernah menjumpai grup yang kalau kita mau cari infonya itu terlalu banyak. Nah, itu sengsaranya minta ampun. Saya pernah diutus gereja untuk mission trip 2 minggu, pulang-pulang itu grup saya di gereja itu langsung chatting masuk 10.500 chatting. Langsung handphone saya hang, langsung saya mark sebagai sudah dibaca, sudah saya tidak membaca. Lebih baik saya baca buffing gitu kan. Baca buffing aja males, baca chatting 10.500 buku. Waduh, itu kalau dibukukan mungkin buffing itu kalah gitu. Nah, jadi jangan sampai akhirnya saya mencari informasi jadi susah. Nah, Instagram kampus fungsinya apa? Tetap utama di situ, tapi tetap bukan berarti kita tidak ada. Saya rasa kita ada beberapa. Salah satunya Reform Broadcast Ministry gitu. Iya, baik. Mungkin Ko Johan mau menambahkan? Kalau dari saya bukan kampus aja ya, memang dari Instagram saya di gereja juga tidak bagus sebetulnya. Kalau saya melihat itu belum mengikuti standar yang harusnya. Karena memang harus diakui ketika kita memegangkan Instagram orang, kita tidak pegang ahlinya. Jadi secara desain segala macam, warna segala macam nggak tahu. Tetapi kalau saya lihat dari kampus STT kita, STRI lumayan sebetulnya. Cuma memang engagement itu bagaimana ada kehidupan, ada itu. Saya juga sedang bergumul karena itu. Karena sebetulnya harus diakui di gereja kami ya, evangelical tidak konsen dengan itu sehingga tidak berani keluar uang untuk meng-hire profesional yang ngerti desain, yang ngerti apa itu Instagram, yang bagaimana begitu. Dan memang saya pun belum berhasil sebetulnya untuk menghidupkan Instagram dari komunitas saya. Ya, jadi akhirnya cuma menjadi sebuah informasi. Dan saya rasa saya tetap juga setuju sama Freddy yang dibatasin. Tapi memang indah banget ya kalau lihat ada vlog ini loh, kita belajar hari ini gini. Tapi yang lebih natural ya, yang nggak terlalu formal itu lebih bisa nyentuh sih. Lebih bisa nyentuh generasi ini gitu ya, yang nggak formal, yang natural. Ini loh tempat kampusku gini gitu. Ketika belajar teologi buku-bukunya kayak gini, jadi itu good juga ya. Jadi ada, karena saya sangat menikmati ketika saya di asrama sih, di asrama karena satu, saya pikir dulu akan disuruh doa pagi, setiap doa pagi itu harus bangun jam segini, suruh nyuci, belanjanya tetap ada, ngepelnya tetap ada. Tapi saya ngerasa ternyata di STTR itu cukup bisa sebenarnya untuk Gen Z. Mengapa? Karena dibiarkan untuk setiap orang itu menemukan spiritual formation-nya. Sehingga nanti kalau kita menemukan, membentuk, keluar ketika kita lulus dari sekolah teologi, itu kita bisa ketemu sendiri yang pas buat kita dan kita bertumbuh. Jadi itu kalau bisa dikenalin kan menjadi sebuah pengenalan. Oh, ini STT-nya beda nih. Ternyata ada yang berdoanya jalan-jalan muter gitu di lapangan. Ternyata ada yang berdoanya sambil denger gitu ya. Ada yang ternyata di ruang doa ini kalau kita bisa ceritain, wah anak muda, gue punya banyak option karena perspektif mereka tentang Christianity, spirituality itu sangat mungkin terlalu konservatif gitu. Sedangkan di kampus kita kan sangat kaya sebetulnya. Dan kalau itu bisa dimunculkan, dibahasakan, saya rasa itu jadi kekuatan. Walaupun tetap saya setuju sama Freddy, jangan too much ya, yang sesuai dengan yang kita mau ceritakan gitu sih sebetulnya. Oke, thank you Ko Johan. Ini mungkin ya kita jujur juga ya, kita bukan ahlinya, jadi kita masih belajar ya untuk berbenah untuk tetap memperbaiki, bisa menjangkau lewat media sosial. Nah mungkin kalau Kakak Volta terbeban nih, boleh bantu-bantu juga tuh mungkin untuk bikin konten, nanti bisa share di Instagram STT Reform Indonesia. Oke, nah ini ada satu lagi ya rekan kita yang raise hand kepada Saudara Amran Siregar. Apakah masih ada ya? Silakan. Jika ingin bertanya boleh open cam. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan bertanya.
Yang ingin saya tanyakan tadi, katanya orang Kristen tadi katanya harus menjadi garam dunia atau memberikan pengaruh gitu kepada media sosial yang sekarang. Yang jadi permasalahannya sekarang ada beberapa influencer Kristen seperti itu yang yang memberikan doktrin atau pengajaran yang berbeda, atau influencer itu saling bertentangan gitu doktrinnya atau pengajarannya berbeda, sehingga menimbulkan kekeliruan. Apakah sebelum kita menjadi influencer seperti itu harus memperdalam ilmu atau mempertimbangkan segala sesuatu, atau jangan asal terjun gitu aja dalam dunia influencer sehingga menyebabkan kekeliruan? Kan padahal ini dasarnya sama ya, kita sama. Dasarnya sama. Tapi ada menimbulkan pertentangan sehingga para followersnya gitu saling berdebat. Sehingga kan itu kan tidak baik kan nampak orang. Jadi kan padahal tidak ada kepastian gitu akan hukum. Kira-kira seperti itu, bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang baik ya, kegelisahannya seperti itu ya. Mungkin bisa diresponi dulu oleh Ko Freddy untuk pertanyaan. Kayaknya janjian sama Johan sentimen saya terus. Oke, saya balik lagi ke tadi. Bagi saya gini nih, kita sekali lagi kalau mau memposting konten pun yang namanya konten itu kan harus kontennya diperhatikan gitu. Karena ini konten, bukan bungkus itu. Kontennya itu apa? Itu juga kita harus perhatikan. Nah, jadi bagaimana kita kalau mau memposting konten itu, menurut saya bukan kita kejar tayang. Karena kejar tayang biar kelihatan kita channelnya update dan lain sebagainya, lalu kita banyak variasi, semua topik kita rambah. Kita harus sadar, sekali lagi jujur, dan kita itu keunikannya apa. Saya pribadi kalau ditanya, saya juga tidak mungkin bisa bicara semua bidang. Karena saya itu bukan orang yang bisa menguasai semua hal. Jadi yang saya tidak kuasai, ya jangan kita itu paksakan demi konten. Nah itu. Kita memposting konten bukan kejar tayang demi konten. Ini yang bagi saya nanti kadang-kadang kalau kita kejar tayang ya pasti ada beberapa yang kita akan korbankan. Makanya seperti tadi saya bilang, saya pun juga memilih untuk tidak memposting sembarangan, lalu memposting banyak-banyak. Lalu orang bilang itu bukan YouTuber yang benar. Harusnya YouTuber ya tetap update terus tuh. Kalau bisa seminggu tuh bisa berapa kali. Saya memang nggak mau jadi YouTuber. Saya cuma ingin berbagi konten berdasarkan apa yang saya gumulkan, yang saya posting, lalu saya pakai kira-kira ya seperti tadi kata dari Ko Johan. Jadi ini itu pas untuk siapa? Nah, bukan berarti lalu saya itu membuat bahan seolah-olah bisa untuk siapapun, semua kalangan, apapun temanya saya bisa bicarakan. Saya pasti tahu nanti suatu saat juga pasti akan yang saya bicarakan ngaco gitu. Itu yang kita harus jujur juga. Saya nggak bisa ngonten demi kejar tayang. Tapi konten itu diperhatikan dengan baik. Yang saya posting, ya saya pertanggungjawabkan. Berarti bagaimana? Ya jangan posting yang memang di luar ranah kita. Saya pernah debat sama orang, dia mengatakan orang Kristen harus bisa semua hal. Harus tahu semuanya. Saya cuma bilang sama orang itu, orang yang mengatakan tahu semuanya, biasanya ada satu hal yang dia tidak tahu. Lalu dia tanya, tidak tahu apa? Tidak tahu diri. Nah, itu. Kita manusia kok, masa bisa menguasai semua hal? Tahu semua hal, tidak bisa. Itu dari saya. Iya, baik. Nah, mungkin Kojo ingin menambahkan nih ya terkait kegelisahan ini nih. Silakan Ko. Jadi itu sebagai realita ya, dengan berbagai worldview, berbagai orang yang bebas, karena kan memang sejak zaman dulu ada satu buku The Earth is Flat ya, The Flat Earth. Bukan percaya flat earth, tapi dunia ini ketika dengan adanya internet, dunia itu udah menjadi datar, desa itu menjadi kota. Kalau menurut Marshall McLuhan, desa itu jadi kota. Informasi ada di mana-mana dan dibombardir, kita nggak bisa bendung. Kalau dulu orang mau jadi terkenal, dia harus ikut negara, menjadi utusan negara di Olimpiade, kalau mau go international, atau dia nanti di industri, mereka harus menjadi satu karyawan multi internasional gitu kan. Tapi di zaman ini kita dengan smartphone kita bisa famous, ya kan? Kita bisa famous, bisa go international, nggak perlu menjadi itu. Ini karena ada smartphone. Sehingga setiap hamba Tuhan yang mau gitu ya, siapapun itu latar belakangnya apa, itu sebagai sebuah realita dunia kita. Yang kalau dulu itu kita nggak bisa jumpa, sekarang itu bisa jumpa. Makanya sebetulnya itu justru kasihan generasi ini sebetulnya. Maka tetap
Bagi saya yang bisa kita lakukan adalah kita membagi konten kita yang punya quality ya, yang sehingga mereka ketika melihat mereka mencoba cari tahu dan mereka bisa reach out kita. Misal reach out kita dan kita bisa sarankan yang bebas dan di sini kita perlu kolaborasi teman-teman. Saya dulu masih menanggapi, saya masih telepon satu-satu untuk orang yang sharing karena ternyata dia calon suaminya udah hamilin orang dan segala macamnya. Itu saya bisa tanganin lama-lama ketika ada internet saya nggak kuat lagi teman-teman. Di situ kita perlu collaboration dengan apa? Akhirnya saya cuma bukain dia, saya biasanya satu sesi, kamu perlu konseling, saya kirim ke counselor, nanti kamu perlu ketemu di sini. Jadi ada kolaborasi, jadi kita nggak bisa sendirian. Itu yang saya rasakan ketika melayani di seperti ini dengan konten yang banyak. Kita nggak bisa lawan itu, kita nggak bisa pilah itu. Mereka juga sudah tersebar, makin adakah konten-konten yang oke di sana sebetulnya. Dan saya sedikit mendengar jadi lulusan dari STT Reform ini sering diomong, ini kok ada yang kayak Freddy, ada yang kayak saya, ada yang kayak kok beda-beda gitu ya. Beberapa anak muda ketika melihat ini kita kok nggak pernah jadi yang sama ya. Itu yang sebetulnya yang diperlukan. Ternyata orang bisa punya satu fondasi teologi di bentuk yang sama, tapi benar-benar bisa menjadi pribadi yang unik. Ya, itu karena memang kan pendidikannya diarahkan itu, dan ketika itu ada menjadi satu pilihan-pilihan yang kita percaya juga Tuhan bisa pakai dan tahu-tahu nongol gitu ya. Saya mengalami satu kejadian ketika saya posting sesuatu di YouTube saya dan ada teman, ada satu anak dari satu kota kecil di Sumatera lihat itu dan dia posting ke temennya dan temen itu mau bunuh diri dan dia nggak jadi bunuh diri. Jadi itu kita nggak bisa tebak gitu loh. Dan akhirnya dia hubungin terima kasih buat kontennya. Saya nggak tahu wajahnya. Saya nggak jadi ini. Dan di situ saya follow up. Dia nggak punya uang. Saya bisa bilang ke teman saya yang di counseling center itu saya bilang bisa nggak ini anak pengen konseling tapi dia nggak punya uang. Please help gitu kan teman-teman. Jadi ada guyonan teman saya, ya saya marketing loh, saya marketing gratisan gitu ya. Iya kamu kirim duit kita tambah habis karena kan pekerjaan konseling itu kan satu orang nangani satu orang profesional. Jadi itu pekerjaan yang tidak mudah, pekerjaan yang habisin uang gitu kan. Kamu semakin banyak yang kamu kirim, kita harus cari donatur semakin banyak. Tapi kolaborasi teman-teman, kolaborasi dan pelayanan di gereja saya terbantu karena bisa hampir banyak anak pemuda saya yang sudah counseling di beberapa rekan-rekan alumni dari STT Reform. Jadi itu bersyukur banget saya sih. Ya, ini dari pendapat saya. Thank you. Ya, thank you Coach Johan. Ini kesannya kayak promosi lagi ya. Tapi memang benar ya. Saya juga pribadi sebagai mahasiswa juga merasakan hal yang serupa gitu. Jadi memang di STTRI ini memang unik dan salah satu reason untuk join ke kampus adalah melihat pembicara-pembicara yang unik-unik seperti ini. Jadi ada Coach Johan, ada Coach Freddy, ada berbagai macam dosen yang saya pikir kok beda-beda ya gitu. Nah, ya ini udah jago marketing Coach Johan. Oke, nah mungkin teman-teman kita memang nggak bisa menampung semua pertanyaan nih ya. Ini kayaknya masih di slide itu sebetulnya banyak sekali pertanyaan, tetapi sebetulnya mayoritas sudah terjawab dengan pembahasan kita pada malam hari ini ya. Jadi saya berharap rekan-rekan juga bisa menangkap apa yang menjadi intisari ya pada malam hari ini kita membahas tentang influencer dan follower. Nah mungkin last question ya, jika memang ada pertanyaan yang sangat menggelisahkan nih untuk rekan-rekan, boleh bertanya sekarang ya untuk raise hand supaya kita bisa bertanya langsung kepada pembicara ya. Jikalau ada dipersilakan. Apakah ada yang ingin bertanya untuk terakhir? Karena waktu kita juga sudah habis ya, tidak terasa sudah 1,5 jam ngobrolnya seru-seru banget. Kalau tidak ada, mungkin saya akan meminta closing statement dari. Oh ada satu pertanyaan nih. Baik dari Bapak Sri Dadi Atianto ya. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih yang tersisa, mungkin yang sangat-sangat gelisah ya. Silakan Pak. Silakan boleh di-unmute. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya sangat menghargai kedua pembicara kita yang benar-benar membuka pikiran. Saya memang melayani di anak-anak muda, meskipun saya sudah 73 sekarang, dan memang sudah emeritus dari pelayanan saya. Tapi bagaimanapun juga kerinduan untuk melayani anak muda banyak. Mohon maaf, bisa mendengar suara saya? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Terima kasih.
Jadi ada kerinduan karena saya dilengkapi dalam pelayanan, saya sebagai diaken di Gereja Baptis, dan kemudian kerinduan saya adalah untuk melengkapi anak-anak muda. Nah, itu sebabnya saya ikut dalam pertemuan ini, meskipun saya sudah tidak muda lagi. Nah, ini semuanya membuka pikiran saya. Nah, terus terang saya itu orangnya gaptek, sehingga waktu tadi bicarakan tentang beberapa hal, memang saya tidak masuk ke sana. Tetapi kerinduan saya adalah bahwa anak-anak muda zaman sekarang ini, karena dunia akan terjun ke dunia metaverse sebentar lagi, maka kelihatannya anak-anak muda akan kehilangan identitas pribadinya. Karena pada waktu saya ketemu dengan teman-teman anak muda ini, mereka mengatakan bahwa Om Sri itu OG katanya begitu, old generation katanya begitu. Dan dikatakan bahwa sudah nggak nyambung lagi dengan kami. Lalu saya tanya, kenapa? Kami di dunia metaverse sudah menggunakan avatar semua, sehingga identitas kami sudah nggak ada lagi katanya begitu. Di sana itu nggak ada hukum, nggak ada apa saja. Saya jadi kebingungan. Pemikiran saya adalah, ini baik, bagaimana untuk memberikan influence, pengaruh kepada mereka, supaya anak-anak muda itu tetap sebagai garam dan terang bagi teman-temannya. Karena bagaimanapun juga, anak-anak muda ini adalah anak-anak muda yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya mereka belum sempat untuk bisa terjun di dunia sana, di dunia metaverse maksud saya, karena mereka selalu agak tidak disukai teman-temannya masalahnya. Nah, itu yang menjadi masalah. Tetapi bagaimanapun juga, kelihatannya mereka ada kerinduan ke sana. Itu sebabnya mohon maaf ya, Pak Freddy, Pak Pendeta Freddy, dan Pak Pendeta Johan, begini, saya itu punya kerinduan kalau ada anak-anak muda yang kemudian menjadi misionaris di dunia metaverse gitu. Karena bagaimanapun juga kelihatannya bahwa anak-anak muda kita ke depan ini perlu mendengar tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya ya sebagaimana kita yakini bahwa semuanya itu hanya karena kasih karunia, dan tentunya dalam hal ini keterlibatan Roh Tuhan Yesus Kristus tidak bisa diabaikan. Karena bagaimanapun juga bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuat kuasa Tuhan semuanya itu terjadi. Saya percaya bahwa Pak Freddy dan Pak Johan, juga Mbak Mitzi di sini, diberkati Tuhan luar biasa, dan tentunya Roh Tuhan bersama dengan kalian bertiga dan teman-teman di STTRI, sehingga pelayanan ini akan terus maju. Itu sebabnya doa kami, anak-anak muda seperti kalian semua, meskipun sudah 42 tahun, masih muda menurut saya, bagaimanapun juga. Saya yang sudah baru 73 tahun saja masih memikirkan tentang pelayanan ini. Jadi saya pikir bahwa kalian tentunya akan jauh lebih maju. Itu sebabnya sebagai orang tua, doa saya kalian terus maju di dalam Tuhan, dan Roh Tuhan selalu memenuhi kalian di dalam pelayanan kalian. Namun satu hal, pertanyaan saya adalah, menurut Bapak Pendeta Freddy dan Bapak Pendeta Johan, berkenaan dengan misionaris di dunia metaverse, itu bagaimana? Saya itu orang gaptek, terus terang saja demikian. Terima kasih banyak untuk semuanya ini. Tuhan memberkati. Ya, baik. Terima kasih untuk support, untuk encouraging-nya ya Pak Sri Dadi ya. Saya jadi terharu juga nih sebagai generasi muda nih. Masih ada generasi yang lebih senior yang memikirkan untuk menjangkau generasi-generasi kami ini. Nah, oke, ini mungkin pertanyaannya juga menarik nih. Gimana nih? Mungkin tadi ada sebetulnya kayak seperti ada dua question ya yang dari Pak Sri Dadi yang saya tangkap ya. Bagaimana anak-anak generasi muda zaman sekarang tetap bisa menjadi garam dan terang tanpa mereka juga dimusuhin oleh dunia begitu ya. Tidak dianggap aneh. Dan yang kedua tadi kegelisahan terkait dengan metaverse gitu ya. Gimana kita menjangkau rekan-rekan generasi muda di metaverse. Nah, ini mungkin dari tadi sudah Ko Freddy duluan ya, Ko Johan deh sekarang gantian ya, akhir. Saya jawab satu aja ya yang terakhir, mungkin Freddy nanti jawab dua. Rasain Fred. Teman-teman,
Metaverse sebetulnya saya belum mempelajari terlalu dalam, tetapi metaverse itu sebuah dunia lain yang diciptakan, yang kita sebetulnya sudah bisa masuk dunia itu dengan avatar gitu kan, dengan avatar kita. Sebetulnya kan bedanya permainan game zaman dulu, kita main sama badan kita gitu kan. Lalu ada personal computer, itu kita ada jarak. Sekarang kita bisa masuk ke dunia game. Tapi kita masih belum bisa sensing gitu ya. Nanti kalau teman-teman nonton film Ready Player One, itu sedang dibuat device yang kita bisa ngerasain dingin, bisa ngerasain itu. Itu nanti enak lah ya. Jalan-jalan ke dingin, kita cuma pakai rompi, baju, kita bisa ngerasain dingin gitu ya. Dan katanya sedang dibuat untuk kita bisa tasting food, sehingga kita bisa culinary tanpa menjadi obesitas gitu. Cuma mungkin persepsi dan imajinasi kita hancur gitu ya. Sekarang justru metaverse itu juga nanti ke depannya itu kan berusaha menjadi menubuh sebetulnya. Menubuh karena harus diakui ternyata kebutuhan akan tubuh itu penting ya. Kebetulan tesis saya dan ternyata kalau sampai hari ini Pak, ketika saya membaca tentang Gen Z, ternyata Gen Z itu justru walaupun mereka online, mereka sangat merindukan personal. Ada jelasin berapa persen Gen Z mayoritas itu nggak mau putus secara online gitu ya. Gen Z itu nggak mau putus sama orang online, kalau ngomong langsung ada, walaupun itu terjadi mereka lebih prefer, walaupun belum tentu mereka bisa gitu kan. Karena online itu adalah area nyaman untuk mereka itu menyembunyikan dirinya. Maka kita kalau online disuruh buka kamera aja nggak nyaman kan, kalau tutup kamera itu kita bisa menyembunyikan dirinya. Dan saya menemukan sekarang konseling ketika online, seorang anak di kamarnya itu dia bisa punya privacy dan dia bisa nangis sendiri, dia nggak perlu di ruangannya orang lain, dia bisa vulnerable karena itu tempat yang nyaman. Jadi bagaimana tempat nyaman itu, tapi sebetulnya deep down in their heart, di dalam batin mereka yang paling dalam, mereka butuh kehadiran orang. Tetapi dia nggak bisa dapet tuh. Anak saya yang kedua agak kurang bisa ya. Yang pertama ikut di sini ngajain teman-temannya gitu ya. Nggak boleh sebut nama ya. Ngajain teman-temannya, udah jadi influencer dia. Ngajain teman-temannya masih SMP gitu ya. Yang kedua dia sangat sosial. Yang pertama, yang kedua kurang sosial. Sehingga ketika kurang sosial dia akhirnya main satu game online dan beberapa hari kemudian habis main game dia bilang, "Pak, nanti liburan aku ada ide liburan, kita ke Filipina yuk." Gitu ya. Ngapain ke Filipina? Duitnya siapa? Dia bilang, ada temanku di Filipina. Karena online. Jadi mereka membutuhkan kedekatan sebetulnya. Tapi daripada itu nggak dapat, lebih baik aku dapat online. Karena aku tidak mungkin terluka lebih dalam ketika ada fisik. Maka itu sebetulnya metaverse itu harus kembali. Kalau ada film Jepang yang terakhir metaverse, mereka sampai nyari ketemu langsung. Jadi sebetulnya itu desire connection, tapi mereka nggak punya kemampuan karena mereka sudah terbiasa dengan online. Tapi mereka pengen banget, Pak. Pengen banget. Maka kita bagaimana hadir di sana untuk apa? Untuk ngajak ketemuan, untuk kopi darat, untuk nongkrong bareng. Jadi itu adalah satu tempat yang sangat bisa untuk penginjilan, saya rasa ya. Tapi itu adalah tempat nyaman ketika kita memberikan ruang orang untuk tidak menyatakan dirinya dan mengenal kita secara perlahan sampai mereka berani berbicara. Jadi salah satu cara untuk memengaruhi Gen Z dari buku yang saya baca, dia mengatakan apa? Kamu jangan pengen mempengaruhi mereka, tapi kamu menjadi dirimu untuk dilihat mereka dan mereka mulai trust you dan bisa lihat hidup you. Nanti mereka akan ngomong sama kamu. Saya punya satu murid, kalau Bapak Ibu rekan-rekan tahu beberapa tahun lalu sebelum pandemi ada satu mobil kecelakaan di Karawaci, ya high school. Satu minggu sebelum mobil itu kecelakaan, dia ketemu sama saya di satu kafe, terus dia bilang, saya udah nunggu 1 tahun dan lihat Bapak untuk bisa jujur. Setelah 1 tahun saya lihat Bapak, saya mau jujur. Dan dia jujur ceritain selama struggle dia dan bagaimana dia dengan jiwa. Dan ketika saya doakan, dia nangis, kita menangis bersama waktu itu, dan saya bersyukur ternyata minggu depan dia kecelakaan, Bapak Ibu. Jadi mereka membutuhkan real sebetulnya. Walaupun itu metaverse itu paling nggak dapat. Makanya saya bayangin ya, ketika anak-anak yang nggak punya teman, ya nanti dia bisa nyiptain teman imajinasi yang perlu komunikasi karena kita butuh orang lain. Metaverse itu memberikan itu dan memberikan aku mungkin tidak terlalu tersakiti. Kalau langsung tubuh itu kan sakitnya nyata, walaupun di sosial media juga bisa tersakiti ya, Bapak Ibu ya. Ya itu sih Pak sebetulnya kalau dari saya. Mereka masih butuh on-site gitu ya. Makasih. Iya, baik. Tetap onsite tidak tergantikan ya, Ko Johan ya. Meskipun memang mungkin ada hal-hal yang lebih bisa nyaman terbuka di dalam metaverse, tapi tetap sentuhan onsite itu yang langsung itu touching-nya diperlukan. Baik, Ko Freddy silakan. Karena nomor 2 sudah dijawab begitu lengkap, jadi saya nomor 1 saja. Jadi biar imbang, biar saya
Nanti tumpang tindih. Nomor 1 tadi berarti bagaimana anak muda itu bisa dihargai di gereja gitu ya? Ya, bisa menjadi garam dan terang, tapi tanpa harus menjadi aneh gitu ya bagi yang lain gitu. Oke. Saya percaya, saya ini sekali lagi biasanya kalau kebiasaan saya kan suka ngambil ngutip-ngutip ayat gitu kan. Saya cuma percaya di dalam 1 Timotius 4 itu kan diingatkan, janganlah seorang pun itu menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, seringkali yang kita lupa bagaimana biar kita anak muda itu tidak dianggap rendah, kita itu kemudian mulai seolah-olah kita memberontak, lalu kita menjadi tandingan, lalu kita akhirnya menjadi aneh tadi. Seringkali kita kemudian mulai bersuara sumbang di gereja, lalu mulai timbul perpecahan. Seolah-olah di gereja itu mulai muncul senior, lalu itu selalu yang tidak pernah bisa sejalan dengan yang namanya anak muda. Saya percaya yang dituliskan Paulus itu lanjutannya justru lebih penting. Dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, lalu tips dari Paulus justru dilanjutkan, jadilah teladan. Nah, ini yang saya rasa anak muda itu lupa. Dia mau mengubahkan sesuatu, ingin didengar, ingin menjadi influencer, tapi dia tidak pernah betul-betul memperhatikan hidupnya untuk jadi teladan dulu. Kadang-kadang anak muda belajar saja tidak sabar, tapi sudah langsung marah-marah untuk minta diubahin ini, diubahin itu. Gereja harus gini, harus gitu. Jadi teladan dulu bagi orang-orang percaya, lalu dilanjutkan, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, apakah ini dilakukan dulu oleh anak muda? Saya percaya anak muda kalau lakukan itu, masa iya sih senior tidak menghargai? Masa iya sih dunia itu menganggap dia itu aneh? Kalau tingkah laku kita itu betul-betul baik, masa iya sih kita yang berbeda itu dilihat aneh? Karena berbeda sama aneh memang beda tipis gitu. Tapi saya percaya beda sama aneh itu tetap beda. Nah, saya pernah waktu itu diminta untuk bawain webinar juga masalah ini, lalu lucunya itu muncul pertanyaan, wah, yang senior itu ribut sama anak pemuda. Jadi yang senior tiba-tiba marah di grup, di website itu, di Zoom, dia bilang seperti gini, kalian yang anak muda itu jangan sombong ya, kalian itu cuma nasi putih, saya garam, gitu. Lalu yang anak muda langsung tulis di chatting, loh, tuh lihatku. Kalau kayak gitu gimana? Kita betah di gereja. Gimana kita mau jadi benar-benar menggarami gereja dan lain sebagainya? Kita pilih keluar aja pindah gereja. Kita dihina seperti gitu. Saya bilang, kamu jadi teladan enggak? Termasuk dalam kasihmu. Kasihi dia, hormati dia. Makanya lalu ditanya, kalau gitu kok menjawab apa? Kita dihina, nasi putih, dia garam. Saya cuma kasih jawaban sebenarnya sederhana, simpel. Ya garam jangan sombong, makan garam darah tinggi. Yang nasi putih jangan minder. Makan nasi putih juga enggak enak tawar, gitu kan? Jadi gimana yang harusnya kita lakukan? Harusnya gereja yang sadar punya garam, punya nasi putih, cari bawang, cari terasi, cari sambal, bikin nasi goreng, suguhkan ke jemaat. Nah, itu jadi menarik. Jadi jemaat itu enggak jajan di depot seberang, pindah agama lain dan lain sebagainya gitu. Harusnya gereja itu bukan nyuguhin garam, bukan nyuguhin nasi putih, tapi nyuguhin nasi goreng. Karena itu garam perlu kerja sama nasi putih, perlu cari bawang putih, perlu cari juga telur, perlu cari cabai yang pedesnya seperti itu, tapi kita terima dengan segala lapang dada kita, rendah hati, dan kita campur jadi satu dengan segala keunikan itu, kita sama-sama tampil untuk menjadi nasi goreng buat jemaat. Kalau perlu tambahkan pete, biar jemaat makin appetite gitu kan. Nah, itu yang harusnya itu dilakukan. Jadi saya biasanya mengatakan sama anak muda, jadi teladan dulu. Kalau kamu hidupin kehidupanmu sebagai pemuda di gereja baik, nggak mungkin senior tidak menghargai kamu. Dan tidak mungkin kamu dipandang sebelah mata. Tapi seringkali kita belum jadi teladan, sudah banyak teriak-teriak, tidak menghormati perjuangan senior. Nah, itu nggak boleh gitu. Oke, jadi memang harus jadi teladan dulu ya, Ko Freddy ya. Ini memang teguran untuk yang muda-muda ya, jangan hanya berkoar-koar saja ya, berkritik saja, tapi kita sendiri berani nggak maju jadi teladan. Masalahnya pertanyaan ini sebenarnya bukan di gereja, Pak Pendeta Freddy. Ini sebenarnya dia itu di kampus kuliah dia, dan kemudian pada waktu dia mulai
berlaku agak berbeda, memberi contoh seperti itu, dia itu menjadi sendirian gitu. Dan itu yang dia menjadi tidak nyaman sebenarnya. Jadi dia di kampusnya, kalau nggak salah di ITB deh, sampai sekarang masih, nah itu yang menjadi pertanyaan buat saya. Ditanyakan kepada saya memberitahu bahwa bagaimanapun juga teladan itu tetap dan otentisitas pribadi dia itu harus ditunjukkan bahwa dia itu punya pendirian gitu. Karena bagaimanapun juga meskipun sendirian, kalau punya percaya diri bahwa Tuhan bersama dengan dia, pasti influence-nya akan muncul di tengah-tengah mereka. Terima kasih, itu saja, dan terima kasih, saya sangat menghargai pertemuan ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Matur nuwun. Kalau boleh nambahkan sedikit Pak, bagi saya gini, ini bukan berarti berlaku cuma di gereja sebenarnya. Saya percaya di dalam surat-surat di dalam PB pun, setiap kali jemaat itu menghadapi tantangan di dunia luar, selalu perintah mereka adalah justru kita itu harus menghidupi hidup kita dengan baik. Nah, saya percaya satu hal, ketika kita menjadi orang Kristen di dunia misal kuliah atau kerja, kita memang berbeda, tapi pertanyaannya satu, apakah perbedaan ini itu menarik atau tidak? Nah itu, kalau kita otentik dan betul-betul menghidupi dari teologi yang benar, saya rasa kehidupan kita meskipun berbeda, kelihatan aneh, tapi menarik. Sehingga orang lain itu seolah-olah lama-lama itu penasaran, lalu mulai bertanya, nah kenapa kamu berbeda? Justru itu bagi saya starting point kita itu membuka Injil sebenarnya. Ketika kita itu berbeda, tapi menarik untuk ditiru sebenarnya. Nah, sayangnya orang Kristen itu kan saking kakunya, cuman maunya beda, fundamentalis, tapi tidak menarik. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Kita menjadi teladan, tapi yang menarik. Sehingga orang lain itu tertarik. Seperti yang akhirnya dikatakan Alkitab. Disukai semua orang. Aneh sebenarnya. Saat itu orang Kristen dikejar, dianiaya, dibunuh, tapi ditulis disukai semua orang. Berarti dengan kata lain, orang yang membenci pun sebenarnya mengakui bahwa kehidupan orang Kristen itu menarik, meskipun menakutkan buat mereka. Gitu. Nah, semoga yang muda-muda ini jangan takut dianggap berbeda, tapi jadi teladan. Gitu. Salah satu jadi teladan masuk kampus. Masuk STT gitu. Iya, baik sekali ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Sridadi dan juga untuk interaksinya ya dari semua rekan-rekan. Waktu kita sebetulnya sudah sangat habis ya, sudah lewat ini. Tapi karena seru sekali makanya jadinya jadi agak terlambat seperti itu ya. Nah, mungkin sebelum kita menutup rangkaian acara hari ini ya, mungkin adakah closing statement dari kedua pembicara kita terkait kita bagaimana menjadi influencer dan juga tentunya sebagai Jesus followers ya, jadi tetap mengikut Tuhan. Nah, silakan mungkin Ko Johan boleh lebih dulu. Closing statement ya. Terus ini ya, terus menjadi jujur, otentik, dan tidak fake. Oke. Jujur, otentik, dan tidak fake. Ya, singkat, padat, dan jelas sekali ya. Jujur, otentik, tidak fake. Dari Ko Freddy? Nah, kalau saya ini bukan promosi, tapi mau menantang ya. Kita tahu jadi influencer di dunia seperti ini itu tidak mudah. Karena itu saya percaya kita butuh komunitas sebenarnya. Nah, justru itu saya rasa pentingnya kita mengadakan acara malam ini tuh kita bukan untuk cuman sekedar memaparkan bahan, tapi kita itu sebenarnya ingin menantang. Kalau ada anak muda yang memang tergerak untuk menggarap bidang ini, silakan, jangan takut untuk join, jangan takut untuk gabung. Karena kita pun juga kondisi kampus kita itu menyediakan 3 moda belajar. Yang pertama kita bisa ambil sebagai full-timer studi, akademis. Kita full, kita tinggal di asrama. Tapi yang kedua, kita bisa mengambil misal part-time, yaitu sertifikat. Jadi kita tetap diperlengkapi teologi untuk kita itu masuk ke ladang kerja kita, menjadi influencer di media sosial. Nah, yang ketiga adalah sebagai pendengar. Kita mengambil kredit, tapi jangan takut masuk sekolah teologi untuk belajar. Sehingga kita itu bisa lebih digerakkan, konten kita juga lebih baik, karena kita butuh komunitas. Saya tidak bisa kerjakan itu sendiri, Pak Johan juga tidak mungkin kuat mengerjakan itu sendiri.
Mari kita bersama-sama, kalau semua yang datang hari ini betul-betul mau memikirkan itu, sekolah teologi bersama, sambil memikirkan langkah real, waduh, akan menjadi sangat indah Instagramnya seperti yang tadi dikatakan oleh Volta. Itu dari saya, closing statement. Jadi daftar boleh, kalau perlu pendaftaran nanti saya kasih linknya. Iya, epic sekali ya. Nah, ya mungkin bagi rekan-rekan yang nanti ingin tahu lebih lanjut tentang STT Reform Indonesia, rekan-rekan bisa langsung searching aja di Google tentang STT Reform Indonesia. Dan kami juga punya media sosial ya, Facebook dan juga Instagram STT Reform Indonesia. Nah, teman-teman bisa searching dan nanti teman-teman juga bisa tanya, bisa DM langsung ya via FB maupun juga via Instagram terkait apapun yang ingin rekan-rekan tanyakan. Oke, baik. Saya rasa waktu kita sudah cukup ya sampai malam ini. Terima kasih untuk semua partisipasinya rekan-rekan dan juga untuk kedua pembicara yang luar biasa, untuk Ko Johan, untuk Ko Freddy ya, untuk waktunya, untuk pemikirannya yang dahsyat sekali yang saya rasa ini akan memberkati banyak dari kita yang hadir di sini. Kiranya kita pun boleh menjadi pengikut Yesus yang tetap setia dan juga menjadi garam dan terang untuk di sekitar kita ya. Oke, baik. Untuk menutup acara pada malam hari ini, saya minta dengan kasih kesediaan Pendeta Budianto Lim selaku Wakil Ketua 1 STT Reform Indonesia untuk menutup di dalam doa. Baik, mari kita sama-sama mengucapkan syukur ya, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa Surgawi, karena Engkau adalah Allah yang paling mengerti situasi dunia yang begitu kompleks dan kompleksitas yang makin meninggi, karena kami berada di dalam sebuah konteks di mana segala sesuatu saling terkoneksi satu sama lain, dan seringkali kami berada di dalam kekusutan dunia ini, dan kami adalah bagian dari dunia yang adalah milik-Mu. Dan kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang memanggil kami, memberikan kami anugerah keselamatan, membentuk kami menjadi komunitas yang Engkau khususkan sedemikian rupa, bukan untuk menjadi komunitas yang terisolir, bukan menjadi komunitas yang kemudian murni terlepas dari dunia, tetapi Engkau memanggil kami kembali ke dalam dunia. Dan kami mengerti bagaimana di sepanjang sejarah umat-Mu bergumul, menghidupi seluruh pengajaran-Mu, iman, dan juga segala anugerah yang Kau limpahkan kepada kami di tengah-tengah konteks yang beraneka ragam. Namun kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau tidak akan membiarkan komunitas umat tebusan-Mu digagalkan dengan segala macam kompleksitas dunia di mana kami hidup. Karena Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menghancurkan kematian dan juga sudah menghancurkan segala sesuatu yang membuat kami bingung akan identitas kami. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, supaya apa yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba-Mu boleh terus menggema di dalam seluruh kehidupan kami. Karena betul ya Tuhan, kami sebagai manusia di zaman ini, baik kami yang muda maupun kami yang senior, ingatkan kami yang muda bahwa masa muda tidak selamanya. Dan ingatkan kami yang senior bahwa kami pernah jadi muda. Tetapi konteks hidup kami berbeda dengan generasi muda yang sekarang. Tuhan mampukan kami untuk saling merangkul satu sama lain. Karena Engkau adalah Tuhan yang mati di atas kayu salib, dan salib itulah yang menyatukan kedua belah pihak. Dan kami berserah total kepadamu, yang adalah Allah yang sudah mengutus Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami lakukan di dalam dunia sekarang ini, segala macam bentuk daripada media yang bisa menginfluence dunia, kami percaya Engkau memberikan hikmat melalui Roh Kudus-Mu, karena Roh-Mu itulah yang mencerahkan kami, sehingga ketika kami menggunakan media, kami menggunakannya karena kami mengasihi Engkau dan mengasihi dunia yang adalah milik-Mu. Tuhan mampukan kami untuk bisa dengan bijaksana dan arif membedakan apakah keunikan kami, keunikan yang aneh, atau keunikan yang menjadi magnet, menarik banyak orang datang kepadamu.
Oleh karena itu kami memohon, kiranya apa yang sudah menjadi perbincangan ini betul-betul boleh memberkati saudara-saudari kami, baik generasi yang muda maupun generasi yang senior yang masih peduli dengan generasi muda. Kami sangat berterima kasih untuk semuanya ini. Kau berkati kedua hamba-Mu, Pak Freddy maupun Pak Johan dan juga Saudari Michi, sehingga seluruh hal yang sudah diperbincangkan ini boleh menjadi bagian yang terus membentuk identitas mereka sebagai hamba-hamba-Mu. Sehingga ketika mereka berada di luar sana melayani, Tuhan Kau jaga keteguhan iman mereka. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kegigihan, Kau berikan proteksi-Mu, sehingga seluruh pelayanan yang dikerjakan boleh sungguh-sungguh membawa banyak orang melihat, menatap diri-Mu, dan mencari apa yang kekal. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk semua kesempatan yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Budi, terima kasih untuk Ko Johan, Ko Freddy, dan rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa di dalam Tabletop STTRI selanjutnya. Selamat malam semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.